Tolong Chicken Jia, jangan biarkan dia kabur. Tian, Longchen, menikahlah dengan putri direktur kami. Nikahi dia, cepat nikahi. Apa yang terjadi? Wanita kaya cantik kejar pria miskin. Ini nyata? Mungkin ini hanya sandiwara. Ini, Naga, jika kau tak mau menikahiku hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Ya Tuhan, aku sudah menikah. Gadis kaya dari Kyoto. Tak peduli, pernikahan ini diatur kakek. Aku percaya pilihannya. Aku akan mengikatmu di rumah, jika diperlukan. Ini terlalu mendadak. Beri aku waktu untuk memikirkan. Ku beri waktu 1 hari, ceraikan dia segera. Aku akan bicara lagi dengan istriku. Longchen, para pemuda kaya yang ingin mengejarku bisa memenuhi 10 jalan di Kyoto. Semakin kau ingin menghindariku, semakin aku tertarik. Kau gila, aku punya harga diri. Walau kau orang terkaya di Kyoto, apa yang bisa kau lakukan jika aku tak mau menikahimu? Kau sangat hebat. Kudengar tadi malam, wanita kaya cantik mengejar. Kau sangat beruntung, aku iri padamu. Tak perlu berlebihan. Aku ke toilet dulu, kalian bisa ngobrol dulu. Kukira pria ini akan kaya. Tuan. Tuan. Sudah kubilang, panggil Mer apa lagi? Tuan, Mr. Malam lelang grup Yinlong yang Anda minta akan digelar besok. Saat itu, akan diumumkan. Istrimu, Sha Montaxiu, akan dapat investasi memuaskan. Investasi 20.000 miliar. Mencuri. Ada sesuatu yang ragu ku sampaikan. Ketakin. Bertahun-tahun kau diam-diam bantu keluarga Shu. Kau buat keluarga Shu berubah dari miskin jadi kaya. Dan Shu Mosiu jadi legenda bisnis. Kebaikan terbesar pun harus dibalas. Dulu, saat aku dalam titik terendah, Emo Xiao Yang beri harapan. Semua ini miliknya. Kau takut jika terungkap, identitasmu akan ada tekanan, makanya kau sembunyikan diri. Tapi perusahaan sangat butuhmu. Aku tahu, besok akan kuungkap jati diriku. Saat itu, akan kuberi pernikahan megah. Akhirnya kau paham? Bagus. Selamat datang kembali, Tuan. Beritahu mereka Yinlong Group akan investasi 30 miliar lebih ke perusahaan Shu. Baik, Tuan. Sayang, aku sudah kembali. Longchen, kenapa pulang kerja lebih awal? Meng Xiu, siapa di sana? Siapa ini? Dia suamiku. Kamu menantu keluarga Su yang terkenal. Aku sering dengar tentangmu. Saya Zhou Ming, direktur cabang Yangcheng Yinlong Group. Kenapa dia ada di kamarmu? Aku butuh penjelasan. Ayo datang urusan bisnis. Ada masalah? Kerjasamanya harus di kamar, aku dan Meng Xiu sedang bahas. Kolaborasi bernilai miliaran. Kurir makanan, wajar kau tak paham, jangan lihat kami dengan hina. Longchen, sadari posisimu. Kalau bukan karena kakek, aku takkan menikahi. Sudah 3 tahun menikah. Penjelasan pun tak kudapat. Padahal selalu merawatmu. Bukannya kau selalu ingin tahu, apa yang kami bicarakan di kamar, akan kukabulkan keinginanmu. Besok keluarga Su akan terima 20 miliar dari Yinlong Group. Semua berkat usahaku. Keluarga Shu dapat ini karenaku. Soal investasi Yinlong Group, apa hubungannya denganmu? Investasi 20 miliar, semua itu darimu. Kau hebat sekali. Kau pikir diri ini siapa, pemilik Yinlong Group? Kapan berhenti berhayal? Longchen, berhenti berhayal. Kita beda dunia. Masih tak paham juga? Kita tak pernah sejalan. Lu Qingsheng, batalkan investasiku ke keluarga Shu. Putuskan kerja sama denganku. Apa? Aku baru bicara dengan Lu Qingcheng, wakil presiden Yinlong Group. Pak Lu, posisinya di bawah presiden Yinlong Group. Kalau mau pura-pura, kenapa dilebih-lebihkan? Sampai sekarang. Kau tak tahu, sedang bicara dengan siapa? Sudahlah, jangan berbohong. Untuk harga dirimu yang hina, tak sadar kau ini memalukan? Selama 3 tahun ini, aku merawatmu saat sakit, menemanimu saat depresi, menggebermu saat bisnismu gagal. Sudah kujaga bertahun-tahun. Tapi hanya dapat penghinaan? Longchen, apa kau tidak paham? Yang kubutuhkan adalah seseorang yang membantuku dalam pekerjaan, bukan suami yang hanya bisa mencuci piring, masak, dan pijat di rumah setiap hari. Aku jauh di atas level. Kamu ingat ini? Jangan menangis. Jangan menangis. Ibu bilang permen bisa menghibur hati. Nah, mulai hari ini kita berteman. Kenapa kamu? Kamu masih simpan ini? Kita semua harus dewasa. Saat sudah dewasa, kamu harus melihat ke depan. Aku tak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir. Sepertinya aku selalu dimanja. Kalau memang begitu, ayo bercerai, pecundang.
Harusnya kamu cerai dari Mosi dulu. Pecundang, sepertimu, kikir dan tak berguna. Kamu dan Mosi tak sebanding. Kamu mau menceraikanku? Bukankah ini yang selama ini kamu tunggu? Hari ini aku penuhi keinginanmu. Cerai. Artinya aku yang menolak. Ingat. Akulah yang meninggalkan. Karena wanita buta ini tak melihat nilaimu yang sebenarnya, kenapa tak kau beri cerai? Aku siap menikahimu. Kenapa kamu kembali ke sini? Pria milik Suan Qiu pasti akan kudukung kalau kamu diintimidasi. Siapa wanita ini? Kita semua akan bercerai. Siapapun itu bukan urusanmu. Mencuri? Kamu istri Long Chan, you can bet it too? Oh tidak, kamu pasti mantan istrinya. Terima kasih telah menyerahkan pria hebat seperti Long Chen pada. Long Chen, sepertinya kau mengkhianatiku sejak lama. Oh, Long Chen, kau benar-benar pecundang. Tak hanya berbohong, tapi berbuat mesum di belakang kami. Kenapa kau bisa di sini dengan 2 orang, tapi aku tak boleh mencintai Long Chen? Beraninya kau tampar aku. Kau tahu siapa aku? Kepukul kau. Lalu kenapa kalau terus bicara omong kosong, kakebat melatmu? Muo Xiu. Tentang Long Chen, dia sangat hina. Bercerai darinya, mungkin hal yang baik. Cukup, Tuan Yo. Aku lelah. Kita bicarakan kontrak nanti. Muo Xiu. Halo, sayang. Nona Su, terima kasih untuk sebelumnya. Kau calon suamiku. Mengapa terlalu formal? Kau sebentar lagi bercerai. Kapan kau menikahiku? Aku punya kontrak pernikahan. Kita bicarakan besok. Kau bilang begitu, tapi lusa. Kau akan menikahiku apapun yang terjadi. Ada urusan harus kuselesaikan. Aku pergi dulu. Aku cinta padamu. Tuan, dia ingin batalkan investasi grup Yinlong pada keluarga Shu. Bagaimana acara besok? Makan malam lelang tetap sesuai rencana. Aku ingin Mo Xiu tahu bahwa tanpa dukunganku dan grup Yinlong, usaha mereka tak ada artinya. Anakku, saya mendapat kabar besar dari luar negeri. Apa kabarnya? Katanya, pimpinan grup Yinlong, presiden grup Yinlong, akan datang ke Yangcheng besok. Dan hadir langsung di acara lelang malam ini. Pimpinan Yinlong memang misterius. Sebagai pemimpin grup terbesar di Daxia, grup Yinlong selalu jadi panutan saya. Sangat menakjubkan bisa melihatnya besok. Kunung grup Yinlong sedang siapkan 3 surat dan 6 ritual. Ibu, apa maksudmu pimpinan Yinlong akan menikah? Sepertinya, pimpinan grup Yinlong tertarik pada seorang gadis Yangcheng. Halo, Tuan Yo. Selamat ya, pimpinan Yinlong telah mengeluarkan perintah resmi, mengakui bakatmu. Investasi untuk keluarga Su akan naik 30 miliar. Ini Luar biasa. Tuan Zhou, terima kasih untuk infonya. Ya ampun, ini luar biasa. Mu Xiu, kau memang yang tercantik. Sejak kecil di Yangcheng, grup Yinlong sengaja mendukung keluarga Shu. Menghingga, kau pikir pimpinan Yinlong jatuh cinta padamu? Aku? Ya, kurasa dia menyukai. Nok, manfaatkan kesempatan ini. Masa kejayaan keluarga Shu sudah di depan mata. Sebentar lagi. Ibu, aku sudah minta surat cerai disiapkan. Besok aku akan resmi bercerai dari Long Chen. Saat itu, aku akan umumkan cintaku pada pimpinan Yinlong ke seluruh dunia. Nok, konon pimpinan Yinlong sedang Di sini, kami semua mengandalkan Ibu, akan kucoba sekuat tenaga. masa depan keluarga Shu. Ada di tanganmu. Harapan ini sepenuhnya bergantung padamu. Ibu, pimpinan Yinlong selalu jadi idola selama bisa bersamanya. Meski hanya sebagai pelayan, aku takkan menyesal. Nok, kau yang tercantik di Yangcheng. Kau harus percaya diri. Kalau bukan karena kakekmu memaksa, menikah kamu dengan Long Chen, dia tak pantas menyentuhmu. Tuan, Shu Mu Xiu ingin bertemu. Pernah kau tanya alasannya? Katanya Tuan pernah membantunya dan ingin memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Persilakan masuk. Baik, Tuan. Tuanku, terima kasih telah menghargai keluarga. Aku datang kali ini untuk berterima kasih karena mengizinkan Yinlong Group investasi 50 miliar ke keluarga.
Atas nama seluruh keluarga, terima kasih. 50 miliar ini bukan apa-apa. Kau datang hanya untuk ini? Sebenarnya, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa di hati kau selalu legenda dalam hati. Kaulah yang paling kukagumi. Kau mengendalikan Yilong Group. Asetnya bernilai miliaran. Sangat kaya raya. Kupikir hal-hal biasa tak menarik bagimu, tapi satu-satunya yang bisa kuberi adalah diriku. Pengemis menjijikan, bajingan, anak nakal tak berbapak. Kalau ganggu dia lagi, akan kulaporkan ke guru. Setelah makan malam, kartu ini kunci tubuh Musiu. Ini hadiah terbaik yang bisa kuberikan. Su Musiu, bagaimana perasaanmu jika tahu Bos Yilong Group yang kau rela mengorbankan harga diri dan berlutut untuk menyenangkanmu adalah suamimu yang tak berguna, yang paling kerendahan, akan kupikirkan. Tuan, mengapa tak beritahu Su Musiu? Yang dikaguminya adalah Bos Yilong Group, Sang Kaisar. Bukan suaminya yang merawatnya sepenuh hati. Semua. Diamlah. Tuan Chu, makan malam sudah dimulai. Sebagai penanggung jawab cabang Yilong di Yangcheng, maukah Tuan naik ke panggung umumkan perusahaan pemenang? Mengumumkan pemenang itu kecil. Saya datang untuk memberi kabar penting. Kabar baik apa? Bapak Lu Qingqing, CEO Yilong Group, baru mengirim pesan. Konon bos Yilong Group akan datang ke Yangcheng hari ini dan muncul di acara tender ini. Tuan Naga datang. Untuk mini ambut Tuan Yilong. 4 keluarga besar, bersama 100 keluarga, membangun singgasana emas. Lihat, singgasana emas murni ini, dihiasi 99 naga. Ini melambangkan makna kaisar. Juga hormat kami pada Tuan Yilong. Para anggota keluarga, saya ucapkan terima kasih atas Keramahan untuk Yilong Group telah merambah berbagai industri dan menyentuh semua aspek Dacia. Ini kebanggaan kami, Desa Dacia. Kini aku bisa melihat Tuan Naga, berkah untuk 3 generasi. Ya. Jika dalam hidup ini aku bisa melihat Tuan Naga, aku akan mati tanpa penyesalan. Hahaha. Terima kasih atas salamnya. Atas nama majikanku, sekarang izinkan saya umumkan hal lain. Pemenang tender investasi ini adalah Keluarga Su, perusahaan yang dipimpin Nona Su, menerima investasi senilai 20 miliar dari grup Yinlong. Selamat. Nona Su, selamat. Keluarga Su begitu kuat sampai tak ada Yang bisa menyaingi mereka. Ya. Mereka bisa mencapai puncak grup Yinlong. Keluarga Su akan segera. Nakmer, Nona Su, tolong bantu 4 keluarga besar dalam bisnis mendatang. Hahaha. Anda sangat baik. Hanya keberuntungan keluarga Su bisa menang. Tender kali ini, benar-benar hoki keluarga Su bisa. Menang tender. TAPI hari ini kau kehilangan. Semua keberuntungan Longshen. Kau pikir ini tempat apa? Ini acara tender. Kau, Henchcut. Pergi dari sini. Pergi sekarang juga, Longchen. Aku tahu perceraian itu pukulan berat bagimu, tapi keluarga telah membiayaimu selama 3 tahun. Jika kau masih punya hati nurani, jangan buat masalah di sini. Jangan sok tahu, Su Musiu. Tahukah kau impact keluarga besar dan ratusan keluarga bangsawan hadir karena aku? Ini konyol. Kau pikandang. Beraninya kau bicara begitu? Kau pikir diri penguasa grup Yinlong? Beraninya kau menantu rendahan Kilu Agaksu. Berani menghina 4 keluarga besar dan 100 keluarga bangsawan? Pergi dari sini. Kau tak diundang di acara tender Iperji. Pergi. Jika aku pergi sekarang, siapa yang akan duduk di singgasana naga ke-95 yang kubangun dengan susah payah ini? Kau hina, teruslah berpura-pura. Kurasa kau kecanduan akting, bukankah begitu? Semua orang tak tahu kalau kemarin menantu keluarga Su bukan cuma pura-pura jadi bos grup Yinlong, tapi juga berani mengancam untuk putuskan kerjasama antara grup Yinlong dan keluarga Su. Masih ada yang berani berpura-pura jadi bos grup Yinlong. Beraninya mereka. Sekarang akan kuumumkan hal lain. Bukan cuma keluarga Su yang terpilih untuk investasi dalam tender ini, tapi bos grup Yinlong juga memerintahkan dengan investasi senilai 30 miliar untuk keluarga Su. Keluarga Shu akan semakin makmur kali ini. Jika keluarga Shu menerima investasi ini, kemajuan besar mungkin akan tercapai. Bahkan bisa berkembang hingga ke Shangjing. Longchen, kini kau tahu jurang antara kita. Kapan kau tinggalkan mimpi naifmu? Ada perbedaan besar antara kita. Tapi kaulah yang sesat di sini. Jika kau minta maaf sekarang, akan kuminta Tuan Yo memaafkan dan kulepaskan kau pergi. Tapi jika terus memprovokasi, takkan ada yang bisa lindungimu. Su Meishiu, berdasar ikatan pernikahan kita, kuberi kesempatan terakhir. Jika kau segera tinggalkan jamuan ini, akan kujaga sisa harga dirimu.
Ikandan, kau gila hari ini? Pergi dan introspeksi. Kau bicara ngawur di acara begini. Kau sombong dan tak masuk akal. Kau mengecewakanku sangat dalam. Hari ini, Su Meisiu kumumkan pada 4 keluarga besar dan 100 keluarga bangsawan. Aku dan Long Chen dan akan kumumkan ke dunia perasaanku pada Tuan Yinlong. Bahkan jadi pelayannya sekalipun, tak akan kusesat. Pengecut. Kau dengar futureku. Segera tanda tangani surat cerai. Jauhkan aib dari keluargaku. Demi ambisimu yang egois. Kau bersujud pada Tuan Yinlong. Kau tak punya malu lagi? Dignitasmu dimakan anjing? Long Chen, kau terlalu angkuh. Berani kau membandingkan diri dengan Tuan Yinlong? Ku beritahu kebenaran. Bahkan jika menjilat sepatunya, takkan ku cintai pecundang sepertimu. Nonaksu, kau benar. Long Chen parasit tak berguna. Tak layak menyentuhmu. Sebaiknya aku pergi sekarang. Tuan Yinlong akan segera tiba. Jangan nodai. Singgasana naga ke-95 yang kami bangun untuk Tuan kami. Kehargai usahamu. Tapi jika tak memuaskanku, semua akan sia-sia. Orang ini gila. Turun segera. Long Chen, tanda tangani surat cerai dan Pergi dari sini. Sampah masyarakat. Mati saja jika tapi jajak keluarga. Singgasana ini hanya untuk mereka di daftar kehormatan. Ya, singgasana ini untuk sang pemimpin. Kaisar Keskibiko, 995. Jika kau zentu, itu lagi, jangan. Kesempatan terakhir. Minggirlah, keluar dari sini. Atau, kan ku gerakkan 100 keluarga bangsawan untuk membunuhmu. keluarga Wang dari Yangzhou, kami setuju Pejaila atau akan kubunuh. Aku, keluarga Liu dari Yangzhou, juga setuju. Mati kau. Akan kubunuh kau. Kau ingin membunuhku? Haha. Tahukah semua ucapanmu menyangkut diriku? Akulah pembuat sejarah. Aku yang terkuat di dunia. Kekuatan tertinggi adalah 95. Hari ini, tahta naga harus jadi milikku. Hahaha. Kau sudah mati. Kau menghina bos grup Yinlong. Itu kejahatan berat. Sudah selesai. Long Chen, kau adalah kutukan. Jika kau ingin mati, jauhkan keluarga kami. Long Chen, kau mencari kematianmu sendiri. Aku pun tak bisa selamatkan. Aku tak butuh kasihanmu. Aku merah. Aku merah. Kimarilah, tangkap bajingan ini. Anak pembangkang. Hari ini kau mati tanpa makam. Berhenti, siapa berani? Tuan Lu Qingcheng di sisi Tuan Naga. Ayahku pun tak pernah kenal dia. Tak kuduga kau datang hari ini di lelang ini. Mungkinkah Tuan mengagumi Xiong Xiu? Tuan Lu, aku penanggung jawab cabang Yangcheng. Minggir. Siapa beri kau keberanian menghina Tuan Long? Tuan Lu, kau salah mengenali. Dia cuma kurir bau. Bagaimana Long Chen kino Tuan Lu? Kemarin Tuan Lu, Long Chen pura-pura jadi tua dan buat skandal besar. Tuan Lu, sebagai CEO grup, kami minta keadilan. Keadilan? Buta semua. Ayah, bukannya ayah di Beijing? Ayah. Anak durhaka, tipu muslihat apa? Hingga Tuan Luo panggil aku? Kau, Zhou Tianning, kau gagal sebagai ayah. Zhou Tianning, anakmu melakukan kejahatan dan tak menyesal. Aku tahu aku salah. Aku akui kesalahanku. Anak pengkhianat ini. Ayah. Ini benar-benar. Tuan Luo, keluarga Yao dalam masalah. Ayah, bahkan jika itu Luo Qingcheng asli, kau tak perlu merendahkan diri. Sebagai wakil presiden Yinlong, kenapa kau biarkan si brengsek itu? Diam, Tuan Luo itu berkuasa. Berani-beraninya kau menghinanya. Sujudlah dan minta maaf. Bukan ke aku, tapi ke Tuan Long. Kau memang penting, aku akan sujud padamu. Tapi kesilama itu, jangan harap. Diam. Tuan Long dan aku tak tahu hubunganmu dengan Tuan Luo. Sepertinya dia tidak merasa menyesal. Karena itu keluarga Chu akan dihapus dari Yangqing. Sebentar lalu, aku buta. Aku melakukan kesalahan. Keluarga Zhao bersedia mengganti dengan miliaran aset. Semoga Tuan Long dan Tuan Luo menerima dan memaafkan kami. Seperti kata peribahasa, ketidaktahuan bukan alasan. Keluarga Shu juga akan memberikan ganti rugi. Kami pasti akan berubah di masa depan. Kami tidak mengakui Tuan dan Nyonya Luo, Tuan Long. Kami mohon belas kasihan. Tak kusangka Long Chen benar-benar kenal Nyonya Luo. Jika Nyonya Luo marah, apakah kita akan dalam masalah? Ibu, situasi ini sudah di luar kendali. Kau maha kuasa. Jika kita bertemu di tempat lain, maukah kau menjenjakku? Sampai aku tak bisa hidup? Tuan Long, bagaimana bisa kau menerima ini? Kau hanya ingin membunuhku. Kini kuhapus keluarga Chu dari Yangqing, dan kuhancurkan bisnismu. Tuan Long, langkahmu terlalu agresif. Di hadapan semua yang hadir, kami semua adalah pewaris keluarga besar. Berabad-abad sejarah di sini. Kami telah memberimu cukup hormat karena Tuan Luo. Jangan sembrono. Beraninya kau bicara begitu ke Tuan Long. Klan Borussia ratusan tahun pan.
bisa runtuh seketika. Semua. 4 keluarga besar dan ratusan bangsawan hadir di sini hari ini. Kami jantung ekonomi Yang King. Menghapus kami dari Yang King, bahkan Luo King Cheng takkan sanggup. Tak makan. Tak makan. 4 keluarga besar dan ratusan bangsawan. Bukan apa-apa. Long Chen, semua keluarga sudah meminta maaf. Kau harus tahu batas. Jangan kira karena Tuan Luo ada di sini, kau bisa semena-mena. Long Chen, aku tak pernah bergantung pada orang. Hanya pada diriku. Kau, anak manja tak berguna. Masuk sebagai menantu keluarga Su. Masih belum puas? Kemarin bawa selingkuhan ke rumah. Berani-beraninya buat keributan di pesta untuk Tuan Naga Bayangan. Long Chen, kau benar-benar sampah. Jangan ngawur, Tuan Luo. Hari ini kau menghinaku. Nanti aku akan minta maaf padamu. Tapi semua tahu Long Chen, Tuan Luo, jangan tertipu penjahat ini. Dia pembohong ulung. Beraninya kau menghina Tuan Luo. Kau mencari maut. Mulai saat ini, kamu akan dikeluarkan dari komunitas bisnis Yang King dan tidak diizinkan bekerja. Tuan Lu, Tuan Long, beri saya waktu. Saya pasti akan memberikan jawaban. Oh, ayah, jangan dengarkan dia. Jika Lu King dukung Tuan Naga, mungkin dia akan mendengarkan. Tapi hari ini, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Apa artinya ini? Wah, Long Chen adalah menantu yang diusir keluarga Su. Sebelum kamu datang, dia berani berpura-pura sebagai Tuan Naga tersembunyi. Itu penghinaan terbesar bagi Tuan Naga. Apa? Beraninya kamu, sebagai menantu Ina, berpura-pura jadi Tuan Naga tersembunyi? Siapa yang beri nyalimu? Kamu sangat lancang. Singgasana naga yang kami bangun untuk Tuan Naga tersembunyi masih dinodai olehnya. Lu King, jika kami laporkan ke Tuan Naga, entah apakah kamu masih bisa duduk di posisi CEO grup ini. Hanya ini, tahukah identitas asli Tuan Long? Kamu cuma wanita bawahan? Apa statusmu? Cepat tanda tangani surat cerai ini sebelum Tuan marah. Karena kamu ingin putus mati-matian. Aku penuhi keinginanmu. Mulai saat ini, kita sudah tidak ada hubungan. Sebentar lagi, kamu akan menyesali keputusan ini. Halo. Apa? Saham keluarga Chu jatuh? Semua aset dibekukan. Bank Manager Pelianese. Bagaimana mungkin? Ayah, mengapa Bang lakukan ini ke keluarga Chu? Kamu, anak durhaka, telah hancurkan keluarga Chu. Tuan Long, Nona Lu, saya akan keluarkan Chu Ming. Berikan kesempatan pada keluarga Chu. Keluarga Chu hancur? Apa yang harus dilakukan? Kepala keluarga Chu sudah berlutut. Kita ikut berlutut. Kami sudah sadar, Tuan Long. Ampunilah kami. Wahaha, ayo, ayah, bangunlah. Saya baru terima telepon. Lu King dan Yin Long sedang makan malam bersama keluarga. Lu King itu palsu. Mereka tertipu. Apa? Kita ditipu? Ya ampun, beraninya kau. Saya, Sao Qi, sudah lama di dunia bisnis, tapi tertipu anak ini. Ayah, walau tak tahu caranya Lu King, hasut Bang. Gubernur bisa jamin, keluarga Chu aman. Chu Ming, apa kamu yakin ini benar? Ya, gubernur tidak bisa bilang. Ini pasti bohong. Tapi Tuan Lu menghubungi saya langsung. Apa Tuan Lu yang memintamu datang? Ada apa? Oh. Ayah, kamu sedang bingung. Pasti Tuan Lu tahu sesuatu. Ada yang berpura-pura di sini. Demi Dewa Naga tersembunyi. Dan kau pemimpin klan Yang King. Makanya dia memintamu datang urus ini. Saya mengerti. Dasar bodoh. Ada masalah apa? Mereka sudah keluar dari keluarga Su selama 3 tahun. Banyak rumor buruk beredar. Semangat dalam grup tidak stabil. Bahkan Dewan Direksi sewa pengganti tanpa izin. Aku paham, tidak menyalahkan. Long Chen, baru saja, sebentar kukira kau bukan pecundang seperti dulu. Nyatanya, kalian mempertaruhkan nyawa untuk membuktikannya. Tak sadarkah kalian konyol? Mereka merasa lebih tinggi. Aku hanya jujur soal nyawaku. Kalian tak layak mengambilnya. Menerobos pesta, melanggar kursi naga, berdusta sebagai Tuan Naga, dan mempermainkan kami. Semua ini, kalian banyak berbuat kejahatan. Tiap tuntutan di sini cukup untuk menghajar dan menghukum kalian. Long Chen, kau sudah ketahuan. Berhenti berpura-pura. Sekarang berlutut dan minta maaf. Kami masih bisa memberimu hidup. Long Chen, turun sekarang dan berlututlah untuk minta maaf. Kalau kami mau, kami hancurkan anggota tubuhmu. Hanya kau sendiri? Mau aku berlutut? Bagaimana dengan keluarga Su dan keluarga Liu? Serta keluarga Sao. Lutut dan minta maaf. Lutut dan minta maaf. Bahkan dengan semua kalian, kalian tak layak. Fisik, seperti katak dalam tempurung. Berani kau mengguncang matahari dan bulan dengan badan. Zimut, ingin mati saja. Cukup, Long Chen. Aku tahu perceraianku berat bagimu, tapi jajah seret orang ke jurang maut. Nona, tak tahu berapa bayaran Long Chen untuk pura-pura ini. Tapi uang tak bisa tutupi kesalahan. Kalau tak mau mengaku hari ini, nanti akan terlambat. Semua, kita, 100 keluarga bangsawan, berkumpul di sini hari ini. Tapi kita hanya dimanfaatkan, menantu dan aktris. Jika ketahuan, akan jadi aib besar. Kita akan dipermalukan. Kalau Tuan Naga tahu, bagaimana menjelaskannya padanya? Jangan biarkan mereka pergi. Jangan biarkan mereka kabur. Tarik kedua mereka ke bawah dan hancurkan anggota tubuh mereka. Excellency, mari lihat siapa yang berada. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kenapa kau di sini? Kau suamiku. Aku di sini untuk melindungimu. Aku di sini untuk lihat siapa yang ganggu kau.
Siapa kau ini? Baronnya kau. Dia kekasih Long Chen. Harus kukatakan, kemampuan Long Chen untuk goda wanita sungguh hebat. Diam. Nona Su, anak saya bodoh dan telah menghina nyonya. Saya mohon maafnya. Sepertinya itu anaknya. Mulut kotor tak pantas bicara sopan jika terulang lagi. Hati-hati, kalau tidak, kakak melatmu. Tuan Su, apa hak Nona Su ini? Pantaskah kita bersikap sopan? Ini Su Bangqiu, putri keluarga Su dari Shangjing. Juga punya saudari Su Jinghui. Suatu kehormatan bertemu. Keluarga Su dari Shangjing. Keturunan 1000 tahun. Pengaruhnya di Kyoto mengerikan. Sao Kingsan dari keluarga Sao dari Yangjing sampaikan salam ke Nona Su. Nona Su, saya baru saja menghina, tak mengenal Gunung Tai. Mohon terima permintaan maaf. Halo. Nona Su. Kalau begitu, masih ada yang berani bunuh Long Chen? Bagaimana kau bisa? Membalas jasa ke selamat kamu? Mereka tak bisa lukai aku. Nona Su, bagaimana Long Chen taklukkan hatimu sebagai putri tertua keluarga Su? Kenapa kau lindungi dia? Jia tunanggangku. Siapa yang menghinanya mulai sekarang, berarti menghina aku. Tampaknya keluarga Su. Aneh bang tinggalkan kita. Keluarga Liu, dan keluarga Zhao dibubarkan. APA, bursa saham diblokir. Rekan bisnis umumkan, pengakhiran kontrak. Semua pemegang saham, bersatu dan jual aset-aset keluarga. Keluarga Sao kami sudah hancur. Su Bangqiu, kau kejam sekali pada kami. Bisnis kami. Mencakup semua tingkat ekonomi Yangjing. Mau buat krisis ekonomi. Dan ganggu hidup orang? Anehnya aku belum berbuat apa-apa. Kau, hiker kau hebat, Yangjing bisa jalan tanpa kau. Kami sudah dukung perusahaan lain untuk ambil alih industri. Jadi tak akan ada gangguan. Kalau tidak, kenapa kami urus kau selama ini? Tuan Long, Nona Su, kami tidak berniat melawan. Ini Siniwa Hasselhan Jomeng. Karena adu domba kami. Kasih handle kami. Yao Minglah yang adu domba. Membuat 4 keluarga besar. Salah paham pada Tuan Long. Diam. Penipu. Pengemis. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 60% properti keluarga mereka. Tuan, mohon angkat tangan Anda. Angkat tinggi-tinggi sebagai tanda belas kasihan. Kekayaan keluarga sempitmu tak kupedulikan. Tapi atas penyesalan tulusmu, hukuman matimu akan dihapuskan. Hanya hukuman ringan. Larangan bisnis selama 10 tahun. Setiap keluarga harus menyumbang 80% aset keluarga. Jaga ucapanmu dan tindakanmu dengan hati-hati. Jika tidak, tak ada tempat bagimu di Yangcheng. Musiu, bujuk aku untuk membuat Long Chen meninggalkan keluarga Zhou kita. Aku telah membantumu berkali-kali. Sekarang giliranmu membalas. Long Chen, pertimbangkan konsekuensinya. Walau keluarga Su berkuasa, jika kau tantang banyak keluarga bangsawan, hanya di Yangcheng, kerugiannya tak terhit. Pikirkan juga Nona Su. Ini urusanku, bukan urusanmu. Long Chen, kau selalu sombong. Jangan pandangku dengan hina. Kau tak pernah paham. Kau tak tahu apa yang kau tolak. Sejak kau ajukan perceraian, semua antara kita berakhir. Mulai sekarang, tak ada lagi perasaan. Lu Qingcheng. Cabut semua hak istimewa keluarga Shu. Keluarga Yao dan Shu menderita akibat tindakanmu. Sialan. Kalian adalah parasit. Jika keluargamu tak buat masalah, kita takkan dalam situasi ini. Du camp des Jitu? Tak ada lagi tempatmu di Yangcheng. Kau pikir keluarga Zhou kita tak bisa pulih? Cukup. Aku akan cari solusi dengan gubernur. Jangan cari masalah. Apa yang harus kita lakukan? Akankah keluarga Su serang keluarga Shu? Keluarga Su punya 5 miliar, diinvestasikan di Yinlong Group. Bahkan keluarga Su tak bisa lukaimu. Musiu, bantu keluarga Zhou lewati krisis ini. Halo. Tuan Jiang, ada apa? Tuan Jiang, investasi Yinlong Group. Sudah lenyap. Bagaimana mungkin? Kau bilang investasi ini dibeli oleh Lord Yinlong. Penarikan ini pasti trik keluarga Su. Selama aku bisa melihat, penguasa naga akan kusampaikan kejadian ini. Kita akan ambil kembali milik kita. Gubernur akan hadir di jamuan makan penguasa naga. Keluarga kami dan gubernur punya persahabatan lama. Ayah pasti bawa kabar baik. Tuan Yo, selama Anda bisa kembalikan investasi. Long Chen, siapa kau? Berani tantang 4 klan Yangcheng? Pensingkai Dennis? Tidak, aku hanya penasaran. Tak apa jika tak mau bicara. Bagaimana dengan janjinya? Kapan kau akan melakukannya? Aku harus tepati janji pada Tuan Su. Tapi tak menyangka begini caranya. Kakek yang paling menyayangiku, katanya menikahimu adalah takdir. Bagaimana pendapatmu? Meski aku tak punya apa-apa, maukah kau tetap menikahiku? Aku percaya visi kakek. Besok ulang tahun nenekku. Mau temani aku? Tentu saja. Sejak kakek meninggal, keluarga Su dikuasai kakakku Hing. Besok, mungkin mereka akan kritikmu. Jangan dianggap serius. Mereka perlakukanmu buruk? Mereka ingin aku nikah dengan keluarga Li. Aku tak mau jadi pion pernikahan. Aku akan cari kebahagiaanku sendiri. Sulit untukmu. Wan Qiu tak hidup nyaman di keluarga Su. Jika masih ada ikatan keluarga, aku akan bantu Wan Qiu. Jika tidak ada, akan kebanyakan tinggalkan keluarga Su.
Ngomong-ngomong, Suhing dan penguasa naga tersembunyi. sedang negosiasi pernikahan. Jangan berpura-pura jadi penguasa naga tersembunyi lagi. Aku khawatir dia takkan menyerah. Kakakmu dan dia bicara pernikahan? Ya, mereka kenal lewat bisnis, lalu mulai pacaran. Akan ku selesaikan ini. Apa? Tidak ada. Sudah larut. Istirahatlah cepat. Aku mandi dulu. Tunggu aku. Lu Qingsheng, masuk. Perintah Tuan? Bawakan ginseng liar berusia 1000 tahun. Akan kujadikan hadiah. Omong-omong, karena aku sudah kembali. Penguasa palsu itu harus lenyap. Ya, Tuan. Akan kuselesaikan sekarang. Bagaimana keadaan Su Wanqiu di keluarganya? Wanqiu anak dari selir. Tak diterima di keluarga Su. Meskipun Tuan Su melindunginya. Secara lahiriah, hidupnya masih bisa ditahan. Pengikutmu sudah pergi. Di mana Tuan Li? Kapan dia datang? Selamat datang, Tuan Li. Tuan Li. Jangan khawatir, teman lama. Karena kau minta tolong padaku, akan ku selesaikan semuanya. Terima kasih, sahabat sejati. TN Li. Ayo, Tuan termasuk. Dan, Li, silakan duluan. Baiklah, seperti membicarakan harimau, dia pun muncul. Si menantu tak berguna ini berani datang. Li Xuanqing, apa maksudmu? Lalu kenapa kalau memang begitu? Ini arti sebenarnya. Apa aku salah? Su Wanqiu, jangan salahkan aku mengatakannya. Kenapa kau tinggalkan pria sehebat TN Li? Alih-alih itu, kau membuntuti menantu tak berguna. Apa yang kau pikirkan? Frank, bukan urusanmu. Li Xuanqing, kurasa kau punya 100 wanita, 80 minimal. Aku tak berani menuntutmu. Hahaha, Nona Su. Kurasa kau salah paham pada Ten. Li, harusnya kau tahu, semua wanita mengagumi yang terkuat. Para gadis cantik di sekitar Ten Li membuktikan kekuatan dan daya tariknya, sedangkan Long Chen, menantu yang diusir perempuan. Mana bisa dibanding Ten Li? Wanqiu, kau tahu aku hanya main Dengin Mirka. Hanya kau yang kucintai. Jika kau berjanji menikahiku, aku berjanji. Tak akan mengulanginya lagi. Jangan memaksakan diri. Kini Long Chen bersamaku. Bermainlah dengan siapapun. Jangan ganggu aku. Su Wanqiu, kau gadisku. Kau hanya boleh jadi tunanganku. Kau bilang Wanqiu Tenggam. Ada Katen Janji. Wanqiu dan aku dijodohkan sejak kecil. Ada Katen Janji. Nenek Su menjanjikan Wanqiu padaku. Jawab saja pertanyaanku. Ada Katen Janji. Wanqiu dan aku punya perjodohan. Jangan lancang mengaku aku calon tunangan Wanqiu. Tak kusangka dia punya ikatan. Berani merebut wanita dari TN Li. Kurasa besok dia takkan lihat matahari. Ya, Pecingkan, hati-hati bicara. Kau, menantu Yangsheng, berani bicara begitu padaku? Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu seketika. Berninya kau Li Xianqing? Su Wanqiu, kenapa kau bawa menantu tak berguna ke pesta ulang tahunku? Apa nenek sudah terlalu panjang umur? Nenek, tentu tidak. Wanqiu ingin nenek panjang umur. Tapi Long Chen adalah tunangan pilihan kakek. Sekarang, kakekmu sudah tiada. Akulah yang memimpin keluarga ini. Tapi pertunangan ini tertulis di wasiat. Kau ini anak kurang ajar. Wanqiu, kau mau bikin nenek marah? Tidak. Berninya kau membantah? Nenek Su, Tenanglah. Ini ikan kristal zamrud tercantik. Kusiapkan khusus untukmu. Kudoakan umur panjang 100 tahun dan kelimpahan berkat. Siluas Lot China Timur. Sibari Nanshan Tiancheng. Kau sangat perhatian. Kau anak yang selalu nenek rawat. Kalian berdua pasangan terbaik. Ikan giok besar ini sangat bukan? Tidak mahal. Tidak seberapa, cuma 500 juta. Asal nenek suka. Aku rela bayar berapapun harganya. Kau memang dermawan. Hanya kau yang bisa begitu. Tak seperti orang lain, kurasa kau datang tanpa bawa hadiah. Kalau matamu sudah rabun, settle bearbat. Nenek, ini ginseng liar dari Changbai yang berumur 1000 tahun. Kudoakan kesehatan dan yang terbaik untuk nenek. Kau mau pakai ginseng budidaya, disamar sebagai ginseng liar, Long Chen. Kau harusnya sadar diri. Tak ada yang kubicarakan dengan orang bodoh. Kurasa kau takut ketahuan. Hanya ada satu ginseng liar di Gunung Changbai selama ribuan tahun. Itu ada di guru naga tersembunyi. Bukan berarti kau punya yang dimiliki guru naga itu. Benar, wahahaha. Beraninya kalian berdua anjing membuat keributan di pesta ini? Kalian ingin mati? Su Wanqiu, ku bawa mereka ke sini agar mereka lihat jelas. Jangan tertipu pembohong. Su Wanqiu, kalau bukan karena mereka, kita tak akan tahu bahwa pilihanmu begitu buruk. Jing Sui dapat pria luar biasa, sementara kau dapat. Kau mengandalkan wanita. Terang-terangan jadi parasit.
Ini keterlaluan. Long Chen tidak begitu. Sudah, kami tak peduli seperti apa orangnya. Lepaskan dia. Tunanganmu hanya satu. Li Xuanqing. Aku takkan menikahinya, aku hanya mau menikah. Kau tak punya hak. Kau harus menikahi Li Xuanqing. Hello warga Su, sekarang kaya raya, tak perlu paksa Kyukimo. Menikahi pria yang tak kau cintai. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau menuduh keluarga Su. Wan Qiu adalah satu-satunya tunanganku. Urusannya juga urusanku. Jangan kasar seperti ini, tak sopan pada orang tua, dan tak tahu adat. Keluarga Su takkan terima orang sepertimu. Karena aku sudah terima ikatan ini, kau tak berhak memutuskan ini. Wan Qiu, kau berani melawan Nek? Nek. Long Chen adalah harapan terakhir kakek. Kumohon penuhi keinginan kami. Tidak. Keluarga Su membesarkanmu 20 tahun. Kebutuhan dasarmu selalu terpenuhi. Tugas terbesarmu adalah pernikahan ini. Xuanqing sangat mencintaimu. Menikah dengannya pilihan terbaikmu. Sekarang, Wan Qiuli. Tak ada yang boleh memaksanya. Beraninya kau. J'entends marah, Nek. Nek, tak perlu marah seperti ini untuk orang seperti dia. Kau tinggalkan keluarga Su dan ganggu Wan Qiu. Lanjutlah, bukankah ini semua soal uang? Ada 100 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi dan jangan ganggu lagi. Ini menarik. Pertama kali lihat orang memberiku uang cuma untuk usir aku. Ada 10 miliar di situ. Ambil uang ini dan pergi. Jangan muncul di depan Wan Qiu. Agar kau tak ganggu dia. Katakan, berapa isinya? Kenapa kami harus percaya? Kurasa kau tak punya 100 yuan pun. Dengan status menantumu. Bisa apa kau di depan Tuan Li? Long King. Xiang Jing beda dengan Liang Qi. Bataslah berpura-pura. Kalian benar-benar anjing piaraan orang. Benar atau tidak? Coba periksa sendiri. Pelayan, cek saldo kartunya. Kebohonganmu akan terbongkar. Takut dan tak berdaya, ya? Untuk apa takut? Long Chen, di abad ini jarang ada seberani kau. Jika benar ada 10 miliar, apa yang kau lakukan? Itu mustahil. Jika kau benar punya 10 miliar, aku akan sujud dan panggil kau ayah. Tapi jika tidak, sujud dan panggil aku ayah. Beranikah kau? Tidak masalah. Ayo, cepat, katakan. Jika tak ada sesen pun di kartu ini, masih mau sok kaya? Ada 10 miliar di kartu ini. Mana mungkin menantu punya uang sebanyak ini? Sekarang berlututlah. Pria harus menepati janji. Ayah. Sekarang, ambil uang ini dan menjauhlah dari Wan Qiu. Kalau tidak, kuhancurkan keluarga Li. Keluarga kami punya aset ratusan juta. Kau kira kami tak bisa beri 10 ribu? Lempar uangnya ke sini, kau cari mati. Dia benar-benar bisa keluarkan 10 miliar. Masih bilang ini menantu tak berguna? Apa yang kami katakan benar? 10 miliar itu harus kembali ke Nona Su. Ku. Hidup dariku tapi diam-diam bantu orang. Kau ambil uang perusahaan untuk selundupkan ke priamu, pura-pura bantu aku. Uang ini milikku. Tak ada hubungannya dengan Wan Qiu. Apalagi keluargamu, keluarga Su. Dari mana kau dapat? Sumpah, uang sebanyak ini pasti dari si durhaka ini. Mengapa tak kau kembalikan? Kalau tidak, kau takkan keluar dari sini. Laba perusahaan ini bisa kau periksa. Uang ini benar milik Long Chen. Aku tak beri dia sesen pun. Kau pikir kami percaya? Jika kau mau uangnya, bisa aku berikan. Tapi jangan tekan Wan Xiao. Uang ini milik keluarga Su kami. Berani-beraninya kau mengancamku? Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau kuku keluarga Su. Harus patuh pada kami. Kalau begitu, mari kita bagi harta dan hidup terpisah. Aku akan buka usaha sendiri. Kau anak durhaka, kau mau buatku marah? Kami masih hidup. Berani kau pecah belah keluarga. Ini melanggar aturan. Jika kau nikah dengan Xuanqing, kau boleh tinggalkan keluarga Su. Jika kau mau memecah keluarga, mimpilah terus. Kau mau aku mati? Uangku tak mudah didapat. Jika kau biarkan Wan Qiu pergi sekarang, aku bisa beri kehormatan padamu. Jika terus menekan Wan Qiu, jangan salahkan aku jadi kejam. Kau konyol. Keluarga Su berabad-abad di Xiangjing. Hanya kau, menantu. Kau mau hancurkan keluarganya? Seperti semut menggoyang pohon, kau melebeli diri. Wan Xiao, jika kau hancurkan keluarga Su, kau akan salahkan aku? Setelah kakekku meninggal, aku tak ada hubungan dengan keluarga Su. Aku mengerti. Mereka baru sadar saat kehilangan. Jangan khawatir, akan kubuat mereka berlutut dan memohon. Luo Xingsheng, apa pembayarannya? Kerahkan semua kekuatanmu serang keluarga Su. Hanya kau sendiri? Berani menantang Luo Qingcheng? Tidak masuk akal. Putriku Jing Shui menggegemi. Guru naga tersembunyi. Dengan guru naga di sini, Luo Qingcheng pun akan tunduk. Kalau begitu, panggil guru naga. Aku ingin lihat cara hentikanku. Guru naga sudah datang. Berani meremehkan keluarga Su? Siapa berani membuat masalah? Guru naga tersembunyi. Kenapa hanya dengar suaranya, tapi tak terlihat? Guru sedang sibuk. Pikir sembarang orang bisa temui. Guru naga tak hadir hari ini, tapi ini mewakili kehadirannya.
Ini benar-benar lambang guru naga. Apa ini? Jika bisa melihatnya, perjalanan ini akan berarti. Mari kita lihat sekilas. Nenek, hari ini ulang tahunmu. Jangan biarkan ini ganggu. Nanti akan kuumumkan ke semua. Omong kosong. Su Wan Qiu, pertimbanganmu dangkal. Pria yang kau cari hanya tampan saja, tak ada kelebihan lain. Untuk pernikahan baik, pertimbangkan status sosialnya. Bagaimana kau tahu Long Chen tak punya kuasa? Kenapa memuji anak kecil itu sampai ke langit? Nenek, guru naga, tak bisa hadir hari ini, tapi mengirim hadiah. Anak baik, nenek sangat suka. Ingat ucapkan terima kasih ke Guru Yinlong. Kira, Guru Yinlong menghargai ini. Ternyata hanya ginseng gunung 800 tahun. Su Wan Qiu, tak hargai ginseng ini. Yang dibawa Long Chen, ginseng liar ribuan tahun, sedangkan guru nagamu hanya bawa 800 tahun, Master Hell. Long Chen pakai akar ginseng biasa, dipalsukan sebagai ribuan tahun. Bandingkan dengan asli milik Guru Yinlong. Seperti diketahui, Guru Yinlong punya ginseng ribuan tahun yang dimilikinya, berusia 800 tahun, yang ditunjukkan hari ini. Meremehkan keluarga Su. Atau tak bisa buktikan? Beraninya kau, bagaimana, menantu, berani menghakimi, guru naga. Tak perlu asumsi, satu-satunya ginseng asli ada padaku. Tentu kau tak bisa tunjukkan. Su Jingxiu, sedang apa kau lakukan? Sampah seperti ini tidak layak dibandingkan dengan ginseng Tuan Naga. Kau tidak pantas. Sebagai orang buta, kau tak bisa bedakan mana yang lebih baik. Sampah ini menyakiti mataku. Apa yang kau lakukan? Sampah harus dibuang ke tempatnya. Nenek, Tuan Naga, ingin memberimu ginseng liar berusia 1000 tahun. Tapi dia terlambat. Lu Qingqing mengambilnya diam-diam. Jadi dia memutuskan memberimu ginseng 800 tahun. Ginseng yang kau injak itu dikirimnya. Bagaimana mungkin? Apa buktinya? Orang yang tak kemholkan Guru Yinlong. Ada cap Dewa Naga. Cek saja, kau akan tahu, asli atau palsu. Ini benar-benar, ginseng ribuan tahun ini asli. Sayangnya ginseng, rusak dan kehilangan esensinya. Sayang sekali menyanyiakan barang berharga. Mustahil, bagaimana kau dapatkan koleksi Tuan Naga? Apa urusannya denganmu? Long Chen orang paling beruntung di Yangcheng. Bagaimana dia punya harta karun ini? Pasti kau curi. Mencuri dari Tuan Naga liar? Coba saja kalau berani. Presiden Shen, silakan minum teh. Shen Hui de Tong. Apa maksudmu? Tuan Naga Mangandang keluarga Ponting. Keperjamuan naga. Dia memutuskan membuka topeng. Dan menampakkan diri. As-tu di sini un truc m'en Dengan kehadiran Presiden Shen, harus tegas. Jika guru muncul, Damai akan tersik. Kau benar. Keluarga surayakan ulang tahun di hotel. Presiden Shen, kenapa aku tidak melihat sekilas? Baiklah. Lu Qingqing mengambil ginseng ribuan tahun tanpa izin dan menghina Tuan Naga. Sepertinya kau penyebabnya. Kau kenal Lu Qingqing, mungkinkah? Lu Qingqing di Yangcheng itu asli? Apa bedanya asli atau palsu? Bagaimana jika kau kenal Lu Qingqing? Aku istri Tuan Naga tersembunyi. Qingqing tak bisa saingi aku. Sejak Kirkak Jiangsu kenal Tuan Naga. Hidupnya makmur. Untuk ginseng, dia bisa dapat sebanyak yang diinginkan. Jiangsu, kau harus bicara dengan Tuan Naga. Kalau diam-diam membantu seseorang, harus segera disingkirkan. Tuan Naga juga punya niat itu. Long Chen, apa kau akan sekiri Lu Qingqing? Jangan khawatir, Lu Qingqing akan baik-baik saja. Selama aku di sini, tapi, Tuan, itu mungkin akan bermasalah. Hahaha. Ini menarik. Apa kau akan buat masalah pada Tuan Naga tersembunyi? APA kau sudah hilang. Jika Tuan Naga palsu, melanggar prinsip, harus dihukum. Berdasarkan indikasinya, Tuan Naga itu palsu. Dia sombong. Seperti kita ketahui, aku kenal Tuan Naga sejak 2 tahun lalu. Berani kau bilang ini palsu? Cemburu bisa membuat orang kehilangan akal. Comment bua à la Zongyong Monggikan. Memang benar Guru Naga tak bisa hadir karena ada hal mendadak. Tapi untuk menghormati keluarga Su, aku bawa benda ini. Apa Guru Naga berikan benda lain? Keluarkan sekarang juga, biar kami periksa. Lambang Dewa Naga ini sama dengan bertemu sang guru. Guru welas asih. Apa kerja Dewan Direksi? Kasih lambang ke penipu. Kalian beri kekuasaan berlebihan. Long Chen, kenapa kau tidak bersujud? Lihat lambang, lihat sang guru. Berani kuat ini? Tidak bersujud pada lambang, sama dengan carry mount. Bahkan jika Guru Naga datang sendiri, aku tak akan bersujud. Apalagi pada secarik lambang. Sekte Naga memang perkasa. Betapa agungnya Guru Naga. Itu sang guru, siapa berani melawan? Tantang sang guru di depan umum. Long Chen, kau bodoh? Atau memang dungu? Long Chen, Shenjing Takon menerangmu lagi. Satpam, pukul mereka. Pukul sampai mati. Stop, Su Qingxiu. Dia tak ada hubungannya. Ikut up. Wan Xiao, abaikan mereka. Hotel Longhui milik Grup Yinlong. Ini tempat terhormat. Tak boleh ada kekerasan di sini. Longhui tak sakiti tamunya, tapi kau hina pemilik hotel. Tak ada yang bisa lindungimu. Jangan lukai dia. Jika kalian lepaskan dia, aku akan menyerah dan pergi tanpa minta warisan. Aset keluarga Su memang milikku. Anak haram, kira bisa saingi aku? Kau hanya layak nikah dengan Li Xuanqi. Jawab pertanyaanku. Kenapa paksa Wan Qiu nikah dengan Li? Aliansi kuat akan menguntungkan semua. Menikahimu memalukan. Akan mempermalukan keluarga Su. Turun dari menara gadingmu. Keluarga Su akan sejatuh.
Atas perintah Dewa Naga, cepat. Su Jingxiu Jianggao Mekukan ini. Jika kau lepaskan Long Chan, aku terima pernikahan ini. Sudah terlambat, bertindak sekarang. Tuan. Berdiri. Tuan Wang, Presiden Sen, bocah nakal ini, dia lihat perintah tapi tak tunduk. Kau suruh pukul dia sampai mati? Hotel tidak mau terlibat dalam perseteruan pribadi. Kumohon maafkan saya, Nona Su. Ada perkelahian? Tapi ini bukan pertarungan sampai mati. Kami tak ada hubungan dengan ini, juga tak bisa mengontrol. Long Chen menghina Tuan, menantang wewenang Lord Naga. Masakan, sebagai anggota grup. Kau cuma diam saja? Entah aku menjek Lord Naga, atau tantang wewenangnya. Bukan urusanmu. Apa yang kau lakukan? Kembalikan pada... Berani kau curi perintah Dewa Naga? Kau cari mati? Ini perintah Dewa Naga, yang tak pantas untukmu. Perintah Dewa Naga ini diberikan oleh Lord Naga ke keluarga Su. Kenapa masih di sini, Kembalikan? Tahan mereka. Presiden Wang, Presiden Sen, apa maksud kalian berdua? Long Chen rampas simbol Dewa Nagaku, tak hanya tak menghentikan, malahan berani tahan aku. Bila Lord Naga tahu, berani tanggung akibatnya. Tentu saja aku patuh pada Lord Naga. Xiongfu Naga, apa perintah tuanku? Kau bingung, kau sadar perbuatanmu? Simbol Dewa Naga ada di sini. Wang Shimin dan Sen Tianyo. Perhatian. Keluarga Su sudah korup. Setelah jamuan, kalian akan dimasukkan ke daftar hitam selamanya. Dan takkan diterima lagi. Baik, tuanku. Kau rampas perintah Dewa Naga di depan umum. Yang bukan hakmu. Kenapa harus patuh padanya? Simbol ini milikku. Ku minta segera dikembalikan. Maaf. Wang Xiao, sudah waktunya tinggalkan masa lalu. Kau pantas hidup lebih baik. Su Bangqiu, hari ini kuakhiri dan tinggalkan rumah ini. Putuskan hubungan dengan keluarga Su. Kurang ajar. Pergi. Tak ingin lihatmu lagi. Tenang, tak worth it. Rusak kesehatan karena si manja. Akan kuadukan ke Lord Naga. Akan kubuat merengek-rengek, sampai putus asa. Lebih baik mati daripada berlutut padamu. Long Chan ayo pergi. Wan Xiao. Kau janji padaku, Wan Xiao milikku. Diam. Apa Lord tertarik pada Suan Qiu? Diam, perhatikan ucapan dan tindakan. Tak ada yang tak bisa kudapat. Su Bangqiu. Tunggu aku. Siapa kau? Kenapa selalu ubah bahaya jadi amat? Apa? Keluarga Su bangkrut? Jenis lelucon apa ini? Keluarga Su punya triliunan aset, bukannya grup sudah bangkrut? Ya, grup dia kan Inglon. Bank bekukan dana kita. Hemsak Hentikan Supply, Mall tutup. Saham anjlok. Kami diambang kebangkrutan. Apa? Bagaimana mungkin? Jingziu, kau punya koneksi Inglok. Kenapa Yinglong serang keluarga Su? Pasti ada kesalahpahaman. Segera hubungi Tuan Naga untuk mengetahui apa yang terjadi. Baiklah, Tuan Naga takkan pernah memperlakukan saya seperti ini. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Tuan Naga telah mematikan ponselnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana keluarga besar seperti Su bisa runtuh secara tiba-tiba? Grup Inglong sungguh menakutkan. Bagaimana mereka memprovokasi keluarga Su? Pulang dan istirahatlah dulu. Aku akan mengurus suatu urusan. Baik. Nyonya, silakan lewat sini. Saya tahu, ini karena perintah Dewa Naga diambil. Tuan Yinlong sangat marah. Perintah Dewa Naga sangat krusial, tapi Long Chen mengambilnya dan bertindak sembrono. Tuan Naga pasti tahu hal itu, makanya kita dihukum. Ini semua salah Suan Qiu, si penyapu terkutuk. Dia membawa kekasih gelapnya dan menghancurkan keluarga Su. 2 hari lagi, Tuan Naga akan mengadakan jamuan naga. Saya mendapat undangan dari Tuan untuk keluarga Su ke jamuan itu. 2 hari lagi, saya akan meminta maaf dan memohon ampunan Tuan Naga. Keluarga Su akan kembali berjaya. Saya akan menghormati Tuan Naga. Juan, Anda dan keluarga Su? Direktur Shen, kita sudah kenal 7-8 tahun. 7,5 tahun, Tongpat Juan Naga. Saya takkan jadi direktur. Grup Yinlong di bawah Tuan Naga akan kokoh bagai gunung. Menurut saya, sepertinya grup Yinlong belakangan terlalu banyak mengalah. Ada 4 keluarga besar Shangjing. 4 keluarga besar Shangjing. Dalam 3 tahun terakhir, pernahkah Anda bicara dengan tuan palsu itu? Apa maksud Anda? Bisakah saya percaya pada Anda? Direktur Shen? Tongpat Juan Naga, Shen Tianyo takkan ada hari ini. Selama Tuan perintahkan, saya takkan ragu untuk melintasi api dan air. Direktur Shen berkata serius. Saya tak pernah mau Tuan Naga dikirim ke luar negeri. Siapa yang berani melakukan ini? Sudah 3 tahun saya. Tak ke grup naga tersembunyi. Beberapa hati telah berubah. Apapun yang terjadi, kesetiaan saya pada Tuan tetap. Bagus. Selidiki beberapa hal untukku. Bantu saya mengetahui berapa banyak di naga tersembunyi yang masih mau mengikuti saya. Suatu kehormatan melayani guru naga. Seiring waktu, hati manusia berubah. Aku khawatir penggantinya tak sederhana. Suruh Hui Feilong selesaikan ini dulu. Bagaimana dengan Tuan Luo? Luo Qingcheng sangat tertutup di publik. Dia lebih baik bekerja di balik layar. Tuan Naga, Nyonya Su Wanqing, sudah kubawakan dia ke kamar terbaik. Tuan Naga, Ketua Shen, apa maksudmu? Oh, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mari bahas perjamuan naga 2 hari lagi. Perjamuan naga dijadwalkan. Berlangsung di tempat tertinggi. Waspadalah hari itu. Aku janji takkan ada masalah. Clear. Kau juga percayalah. Sialan kau, Long Chen, aku takkan biarkan kau pergi. Sungguh tak kusangka, Long Chen berani sampai segitu. Dia berani mencuri lambang Dewa Naga yang kulalaikan. Tapi dia membawa Suan Si.
Tuan Li, jangan terburu emosi. Pikir dulu, semua akan selesai 2 hari lagi. Tuan, perjamuan naga tersembunyi akan datang. Saat waktunya tiba, kita hanya perlu laporkan ke... Long Chen pasti tewas. Bukankah Suan Xiu akan tetap milik Nyonya Li? Tapi sekarang aku sangat marah. Kalian yang urus, aku pulang duluan. Berhenti di situ. Perjamuan naga hanya mengundang keluarga terpandang dan klan bangsawan. Kredensialmu sekarang tak cukup untuk masuk. Mengapa tak temani aku? Tuan Li, tolong jaga sikap. Pelacur, jangan pura-pura. Percaya atau tidak, aku akan hancurkan keluarga Shu. Tuan Li, kau, sepertinya minummu kurang semangat. Mari minum bersama Tuan Li. Dan nikmati momen ini, takkan ada masalah nanti. Jangan salah paham, aku cuma ingin memabukkannya. Coba pikir, perjamuan ini menghadirkan para tokoh penting. Jika kita bersekutu dengan seseorang, krisis antar keluarga akan teratasi. Bahkan kau bisa temui idolamu, Tuan Naga tersembunyi. Mau sia-siakan kesempatan emas ini? Malam sudah larut, aku pulang dulu. Tuan Li, Musiu, hari ini kau tak enak badan dan tak bisa minum. Kau lihat, bagaimana kalau kita minum bersama? Keluar dari sini. Sayang, aku kembali. Sekarang aku tak punya apa-apa, kecuali dirimu. Kau tak akan membenciku, kon? Tentu saja tidak. Kekuasaan, uang, dan status mudah bagiku. Hanya kesetiaan yang paling sulit. Kau masih punya hati nurani. Sedangkan aku pernah memimpin perusahaan bernilai puluhan miliar, bahkan jika mulai dari nol. Takkan kalah dari keluarga Shu. Selama kau mencintaiku, aku bisa berikanmu 100 miliar kapanpun. Kau rabut dekret Dewanara. Segera kembalikan, atau keluarga Shu akan menjebakmu. Sang pemimpin takkan biarkanmu lolos. Akulah penguasa sejati grup Yinlong. Siapa berani menantangku? Kau memakai lambang Tuan Naga. Mereka hormati kau karena lambang, bukan dirimu. Saat sang tuan muncul, kau akan jadi sasaran. Kepercayaanku bukan hanya dari lambang. Kau akan paham 2 hari lagi. Tuan, dengan statusmu, kenapa butuh undangan untuk masuk ke sana? Banyak orang di perjamuan itu. Sulit memahami isi hati orang. Ini untukmu beristirahat. Akan segera kulakukan. Halo, Mok Xiao, di sini. Terima kasih, Tuan Yao. Jika tidak, kita tak bisa ikut dalam perjamuan naga ini. Halo, Bibi, selamat datang. Keluarga kita harus saling mendukung. Jika bukan karena investasi 50 miliar dari Sang Junjungan, aku tak akan menerima. Kau benar. Kita saling mendukung. Setelah Moxia menikahi Tuan Naga tersembunyi, aku akan minta dia jaga keluarga. Ibu, Tuan Naga tersembunyi kini bersama Nonas. Jangan bicara sepatah kata pun lah. Su Qingxiao kehilangan lambang Dewa Naga, dan Sang Dewa Naga kini menghukum mereka. Ini kesempatan yang harus kau ambil. Ya, kau harus manfaatkan. Meski kau bisa tinggal melayani Sang Dewa Naga, kini dia lebih berkuasa. Ini kartu identitas. Peringkatnya hanya di bawah kartu Tenglong. Ayahku bekerja keras mendapatkannya. Long Chen, berhenti. Serahkan lambang naga itu. Aku akan ampuni nyawa. Kenapa aku selalu menemukan orang menjijikan? Long Chen, kau adalah penyakit. Kau perusak keluarga Su kami. Sejak kau datang ke keluarga Su, kau mulai menghancurkannya. Kini, kau juga diusir dari keluarga Su. Menggepatak kau jarai saja. Hati-hati atap. Nyawamu akan terancam. Wonder. Long Chen, Suan Qiu sudah keluar dari rumah. Berani-beraninya kau sombong? Kau pikir aku bisa membunuhmu? Siapa yang memberimu keberanian untuk melawanku? Tahukah kau apa ini? Undangan perjamuan Long Ting, kesempatan bertemu Sang Dewa Naga. Long Chen, semua perbuatanmu belakangan cukup untuk membuat Sang Dewa Naga membunuhmu ribuan kali. Bila hal ini dilaporkan pada Sang Junjungan, kau akan mati tanpa kuburan. Baik, kau boleh pergi sekarang. Aku tak akan menghalangimu. Dan kita lihat siapa yang kalah. Omong kosong. Serahkan lambang Dewa Naga. Siapa kau ini? Long Chen, lambang Dewa Naga bukanlah sesuatu yang layak dimiliki orang seperti kita. Bila kau bersedia menyerahkannya, akan kumohonkan ampun pada Tuan Naga tersembunyi. Kita tak layak. Layak? Kami akan hadiri perjamuan naga terbang. Jika kau ingin merebutnya kembali, lakukan sendiri. Jangan berikan pada orang lain. Xiao Mu Xiao. Berhenti menggurui di sini tanpa dukungan grup Yinlong. Keluarga Xiu sudah kehilangan akar sejak lama. Sebaiknya kau berhenti serakah dan mencari investasi dari grup Long. Jika tidak, kejayaan keluarga Xiumu akan musnah sepenuhnya. Anjing, berani-beraninya menghina keluarga Xiu. Selama Tuan Long masih bersama kami, keluarga Xiu akan mencapai puncak. Kami akan dapatkan semua yang diinginkan, apalagi investasi 50 miliar itu. Jika mau berhayal, pulang saja ke rumah. Ini masih siang bolong. Katalayuan kau. Masih juga kau perdahengkan pikandang ini. Butuh berapa pria lagi? Diam. Kuberang mulutmu kalau kau masih bicara sembarangan. Long Chen, aku tahu kau diperlakukan buruk oleh keluarga Xiu selama 3 tahun. Kau menyimpan dendam, tapi takkan kembalikan harga diri dengan terus merusak diri sendiri. Mengapa kau tak bisa mengendalikan diri? Kenapa tak dukung keluarga Xiu? Aku menanggungmu 3 tahun. Lupa kalau dulu keluargamu bangkrut 3 tahun lalu? Keluarga Xiu baru mencapai puncak di Yangcheng belakangan ini. Kesuksesan keluarga Xiu dalam 3 tahun. Karena perlindunganku, 3 tahun aku melindungi mereka. Semua yang dimiliki keluarga Xiu. Karena jasa Shuming membantuku, dan grup Long. Long Chen, kau hanya menantu yang diusir dari keluarga, bukan lagi pria berkuasa, yang dihormati semua orang. Berhenti membohongi dia, kau tak bisa kabur. Tak ada lagi yang kukatakan. Kau akan datang ke Banguet Naga, kebenaran akan terungkap.
Abaikan lalat ini. Ayo pergi. Berhenti. Kau boleh pergi. Serahkan kode naga. Mundur. Tak ada yang masuk tanpa undangan. Jangan coba-coba kabur. Serahkan kodenya. Bukan kau yang tentukan masukku. Kukira kau boleh pergi. Aduh, sakit. Ini patah. Lain kali, tanganmu akan kutarik. Kenapa kau begitu sombong? Tak kau lihat di mana kita? Mana boleh kau lancang begini? Apa maksudmu? Buat keributan di sini? Ada apa? Tuan Naga, mengadakan jamuan ini untuk keluarga-keluarga penting. Hotel Longway sudah ditutup. Dilarang masuk. Si menantu tak berguna. Ini menyusup masuk. Jangan biarkan dia kabur. Berani sekali kau. Menyusup masuk dan buat masalah. Tangkap dia. Kami tidak menyusup. Kami masuk terang-terangan. Tangkap aku karena omongan mereka. Hanya tamu undangan berpengaruh yang boleh masuk. Berdasar apa tuduhanmu? Sebaiknya kau hati-hati. Perhatikan baik-baik. Direktur Li. Dia menantu dari Yang Cheng. Setelah diusir dari rumah, dia dipenuhi rasa benci dan mencoba menggagalkan pesta, menanti balas dendamnya. Hari ini acara sangat penting. Jangan bayar kena rang hahat minayasap. Selain itu, dia juga mencuri harta yang kusiapkan untuk Dewa Naga. Kau harus ambil kembali barang-barang dan kembalikan padaku sebelum dia diusir dari hotel. Kau bicara omong kosong. Jelas kau menginginkan harta kami. Terus bicara ngawur. Dan memfitnah Longshan. Berani-beraninya kau mencuri? Kau meremehkan keamanan hotel kami. Keamanan, keluarkan mereka. Tunggu sebentar, hanya berdasarkan kata sepihak. Ini yang diajarkan Huang Ximin? Bukan tempatmu mengatur Long Chen, dulu kita keluarga, tak ada yang ingin menyusahkanmu. Serahkan simbolnya dan pergi, kita bisa melupakannya. Kata layak. Sempa, masih belum sadar sampai akhir. Direktur Li, kau dengar ini? Cepat bertindak. Tangkap mereka. Tunggu. Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Aku diundang sebagai tamu. Kehormatan dengan kartu Hui Wei. Bagaimana dengan kartu Tenglongku? Kartu Tenglong. Bagaimana kau dapat kartu itu? Selamat datang, Tuan. Saya telah menghina. Mohon maafkan. Direktur Li, Anda harus lihat bagaimana menantu tak berguna. Punya undangan Tenglong, mungkin dipalsukan. Bisa dicek. Ini benar. Selamat datang. Kuberikan kau pergi kali ini. Jangan ulangi lagi. Terima kasih, Tuan, atas bimbingannya. Apa aku salah? Pasti dia mencuri undangan. Sudah pasti dia curi. Diam. Hampir kau bunuh aku. Undangan Tenglong kurang dari 10. Hanya untuk orang penting. Siapa yang bisa mencurinya? Jika tak punya undangan macan, kau diusir. Kumohon. Tuan Yo, mari masuk. Saat jumpa sang pemimpin, akan kubuat Long Chen membayar. Diam di tempat. Long Chen, hari ini adalah jamuan naga. Dengan semua elit hadir, keluarga aristokrat gedung ini. Bagaimana kau masuk ke sini? Dengan cara apa kau masuk? Bukan urusanmu. Li Shuangsheng, kau hanya tamu biasa. Urusan kami bukan kewenanganmu. Su Wanxing, walau tak mengerti caramu masuk, kau perempuan terbuang dari keluarga Su, menantu terkutuk Yang Cheng. Tak pantas kau duduk di sini. Nona Su benar, kursi jamuan punya kelas berbeda. Bukan tempat untuk orang semacam kalian. Tuan Zhao benar. Kalian harus ganti kursi. Ganti kursi? Tuan Qian, apakah ada tempat untuk sampah ini di jamuan naga? Mengapa aku tak tahu ada kursi di jamuan ini yang tak boleh kududuki? Ini kursi VIP, hanya orang istimewa, seperti aku yang boleh duduk. Dengan undangan naga. Seharusnya kau punya harga diri. Dengan posisimu, kau bahkan tak seharusnya berada di sini. Kenapa tidak? Long Chen dan aku punya undangan naga. Kami juga. Tempat dudukmu adalah tempat kami. Su Wanqiu, kau diusir dari keluarga Su. Long Chen juga diusir. Bagaimana kalian dapat undangan? Su Wanqiu, setelah meninggalkan keluarga Su, kau menjadi lebih tak tahu malu. Jika ingin duduk di sini, nikahlah dengan Tuan Li. Kapan kalian putuskan? Penempatan kursi jamuan, kami butuh undangan untuk masuk. Kami punya. Kenapa kami tak boleh? Tak kusangka, si pekundang punya undangan. Walau punya undangan, apa gunanya? Kekuasaan dan status. Kenapa kau duduk bersama kami? Benar juga, Long Chen tak berhak berada di sini. Kalian semua tak bisa menyaingi kekuasaan dan statusku. APA, kami tak layak? Li Shuangqing, dengan berada di sini, aku mewakili 4 keluarga besar. Akulah tokoh utama di sini. Berani kau bilang aku tak layak? Apakah artinya di jamuan ini tak ada yang setara denganmu? Kau yang paling mulia? Bahkan gabungan 4 keluarga besar tak bisa menyaingiku. Kau tak kenal takut. Long Chen, kau bahkan tak paham. Berani bersikap sombong? Apakah? Aku pengen sombong. Cedric kau akan tahu. Jamuan hari ini untuk para elit, keluarga kecil di sini. Saja sudah berkuasa. Kau hanya sampah yang teriak-teriak. Tempatmu ada di luar sini. Keluar sekarang. Benar, Tuan Li benar. Tak ada gunanya berdebat dengan penggertak. Kau tak layak di sini. Pergi sekarang. Ya, jangan kotori pandangan kau. Pergi. Orang biasa tak pantas di sini. Si son bon tac diterima. Tergi. Tunggu, kami punya undangan. Lalu, semua ingin kau pergi dari sini. Siapa berani usir Tuan Long? Tuan Sen. Tuan Long,
Aku terlambat. Tak APA, ini membuka mataku akan sisi lain dirinya. Ten, Sin, sebagai ketua kamar dagang Forseas, otoritas tak berada di bawah kendali 4 keluarga besar. Long Chen merebut simbol Dewa Naga. Waktu itu kau terpaksa menuruti dia, tapi simbol Dewa Naga ini bukan miliknya. Tak perlu terlalu sopan padanya. Benar, simbol Dewa Naga diberikan pada Nona Su oleh guru naga tersembunyi. Bukan milik Long Chen. Long Chen hanya menantu keluarga yang king. Dia tak layak mendapat ini. Diam, ada simbol atau tidak. TN Long adalah pria terhormat. Presiden Shin, kau boleh makan seenaknya, tapi jangan bicara sembarangan. Presiden Shin, serius? Kau buta? Semua tanpa sadar membuat kesalahan besar. TN Long adalah sang guru. Itu mustahil. TN Shin, dia hanya menantu keluarga kan. Bagaimana mungkin dia jadi guru naga bayangan? Anakku, kau salah dengar? Sin Tianyu, kau sangat berani. Berani sekali kau bersekutu dengan si menantu itu untuk berpura-pura jadi guru naga bayangan. Jin Xiu telah melihat wujud asli guru naga bayangan. Apa maksudmu dengan omong kosong ini? Jangan salah paham. TN Long adalah guru naga liar sejati. Simbol Dewa Naga ada di sini. Ikuti aku untuk menghormati sang guru. Tuan. Long Chen, benarkah? Siapa berani meniruku? Long Chen, apa yang terjadi? Jangan khawatir, kau akan aman selama aku di sini. Siapa yang beri kau nyali untuk meniruku? Long Chen, beraninya kau? Guru naga tersembunyi asli telah datang. Masih berani berpura-pura jadi guru naga? Tuan, aku terlalu ceroboh. Simbol Dewa Naga yang kau berikan padaku dicuri si pecundang ini. Tak apa. Bagaimana mungkin sebuah simbol kecil menggantikan hubungan berharga? Semuanya, ini guru naga bayangan yang sebenarnya. Dia hanya berusaha berpura-pura jadi guru naga bayangan. Dia pinapel. Ya, aku bisa membuktikannya. Long Chen hanyalah menantu keluarga Su Diang King. Baru 2 hari lalu, dia mencuri simbol Dewa Naga yang diberikan guru naga tersembunyi kepada keluarga Nona Su. Dia berani pura-pura sebagai guru naga tersembunyi. Beraninya, ini tak termaafkan. TN Long adalah guru naga tersembunyi sejati. Beraninya kau memutar King Factor. Ten, Sin, sudah lama kukatakan bahwa simbol Dewa Nagamu dicuri dariku. Mengapa kau masih bingung? Shine Chen Yu, serahkan simbol Dewa Naga sekarang. Berlututlah untuk mengakui. Karena kesalahanmu, aku bisa membebaskanmu apa adanya. Ditipu oleh penjahat. Atau kamar dagang akan jatuh ke tangan asing. Tuan, saya penanggung jawab cabang yang Grup Yinlong. Saya yakin bisa. Mander. Kau boneka yang dipasang Dewan Direksi. Jika ingin memimpin, kau butuh dukungan orang tertentu. Ayo, biar ku lihat siapa mereka. Jing Shui bilang ini bukan pertama kali kau mengaku sebagai diri. Hari ini aku berdiri di sini. Berani-beraninya kau lancang, tak ada penyesalan? Tuan, saat aku mengadakan jamuan untuk kerja sama 4 kelompok besar, Long Chen masih cuci piring dan sapu lantai untuk keluarga Su. Kini kau mengaku sebagai tuan? Kurang ajar. Kau benar, Kill Yakli bisa membuktikan TN Chen adalah naga bayangan sejati. Keluarga Zhao juga buktikan TN Chen adalah sang naga. Saya juga bisa mengonfirmasi. Kalian semua buta. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Kami tak tahu apa-apa. Kita harus hati-hati dan lindungi dia. Ya, jangan cari masalah. Jika salah pilih, Nai Womu Terahannya. Di Shangjing, Zhao, Chun, Su, Ganley menyuap 4 kelompok besar. Kita lihat siapa lagi terlibat. Saya, dari keluarga Zhou, Diang King. Apa lagi yang kau tunggu? Nyatakan posisimu sekarang. Ibu, sang naga sudah dengan NNs, jangan memperumit lagi. Kau ingin menggantikanku dengan Orde Naga? Shin Tianyu. Kau hanyalah bayangan. Kau pikir tapang membuat menyala? Yang tak kau tahu adalah banyak yang sudah lihat wajah aslimu. Ya, aku pernah lihat wajah asli sang naga. Tanpa sang naga, aku takkan ada. Shin Tianyu. Mana mungkin keliru dengan orang lain? Wang Shima, kau juga pernah lihat sang naga. Kenapa tak jelaskan siapa dia? Dia pinapel. Kau takut? Apa yang terjadi sudah terjadi. Benar atau tidak, aku akan temanimu. Mereka hanya sekelompok badut. Begitu ketemu dalangnya, aku yang urusi. Wang Shima, beraninya kau khianati sang naga? Kapan aku mengkhianati? Hotel Long Hui adalah bagian dari grup Yinlong. Aku sering melayani sang naga di sana. Puluhan kali kulihat dia. Bagaimana mungkin aku tak mengenali tuan? Benar, kita harus percaya pada Tian Wang yang sering berinteraksi dengan sang naga. Dia bukan orang asing di grup. Wang Shima, kau tahu akibat mengkhianatiku? Bae, kau tahu akibat berpura-pura jadi tuan naga. Masih pakai topeng. Kau bilang dia sang naga, kau kenali topeng atau wajahnya? Dasar hina, lepaskan topengnya. Bisa kau lepas sesuka hati? Wajah aslinya bukan pecundang sepertimu. Tak meleka kau mengkompetitif? Beraninnya kau. Wan Xiao Dianlah. Minta maaf pada sang naga sekarang. Mohon ampun darinya. Suan Qiu, aku tahu kau cemburu karena aku ahli waris sah dan pemimpin keluarga Su. Serta cinta sang naga padaku. Jadi kau cari tuan naga palsu untuk merebut kembali permainan. Imajinasimu terlalu liar, benar bukan? Aku tidak melakukannya. Tujuan perjamuan naga hari ini adalah untuk membuka topeng karena dia ingin bertemu. Akan kukabulkan keinginannya. Ya, ini aku. Qinglong, kau sewa grup Yinlong. Mengapa kau khianati grup Yinlong? Tuan Naga, bekerja sama dengan grup Yamaguchi, kita bisa dapat ratusan miliar lebih. Semua ini untuk grup Yinlong, Tuan Naga. Grup Yinlong adalah pondasi stabilitas ekonomi Dacia. Jika grup Yamaguchi ikut campur, baja kekuatan lokal akan terserap. Dan jalur vital akan di bawah kendali Jepang. Pernahkah kau pikirkan itu? Grup Yamaguchi, Saraka. Sudah kukatakan berulang, kita harus serang mereka. Tapi kau malah bersekongkol. Kau bocorkan rahasia grup. Kau ambil Kenkyo. Kumohon beri kesempatan lagi. Percayalah, demi masa lalu, ku biarkan kau pergi. Mulai sekarang, kau tak ada hubungan denganku.
Kau akan menyesal. Benar, ini aku, hahaha. Aquila Penguasa, naga tersembunyi klan rahasia. Bersumpah setia pada Tuan Naga Bayangan. Hahaha. Long Chen, sudah kukatakan, kau akan menyesal. Aku akan ambil 2 kat, peteng. Semua, berhenti. Terima kasih, Tuan Naga. Terima kasih, Tuan Naga. Tuan. Longchen kau benar-benar penguasa ya loh. Penguasa, lama tak jumpa, Penggama. Ayah, apa aku salah? Kau sujud ke orang yang salah. Diam dan perhatikan saja. Siapa kau? Ini Fei Long. Kenapa kau di sini? Mengapa aku tak boleh hadir? Bagaimana mungkin? Aku sebagai Fei Long tak hadir di momen penting ini? Kau terkejut, merusak rencanamu, kukatakan. Rencanamu dikendalikan klan naga. Kalian orang luar ingin gabung dengan kekuatan gulingkan aku. Qinglo, yang palsu tak bisa jadi nyata. Hingga kini kau tak mengakui salah. Kesalahan apa yang kubuat? Bertahun ku kerja keras untuk grup Yinlong. Tapi kalian orang luar ingin gantikan aku. Haha. Gila, Luo Qingqing, Mazuk. Tuan, Bangun. berani-beraninya kau palsukan Raja Naga, pergi kau. Kalian, sekeluarga Penpu, yang sudah siap siaga. Lihat, Tuan Wang dan Luo Qingqing dari grup Yinlong, sedangkan Gubernur He dan Presiden Sen, bukan bagian grup Yinlong. Mana yang asli, semua akan segera jelas bagimu. Legit pula, Long Chen cuma menantu yang king. Mana bisa disamakan dengan sosok sehebat Raja Naga tersembunyi? Gubernur He, Presiden Shen. Mungkin kalian berdua sudah ditipu. Ya, Raja Naga tersembunyi yang asli ada di sini. Masih terobsesi dengan itu? Daza Bayingkan, kau bilang aku bohong? Walau Gubernur He berkuasa, tak ada yang akan menolak kekuasaan dan uang. Dia satu-satunya orang luar yang ingin kendalikan grup Yinlong. Dia bukan orang asing. Aku bisa bunuh kau. Bersabarlah. Semua, Long Chen, biasanya pakai topeng untuk hindari masalah. Tapi Luo Qingqing tak pakai topeng. Kau tak kenal wajahnya? Luo Qingqing ini beda. Ini Luo Qingqing? Aku hadiri beberapa jamuan raja selama 3 tahun terakhir. Ini Luo Qingqing yang asli. Apa yang terjadi? Luo Qingqing palsu sudah diusir oleh Raja Naga sejak lama. Kini aku Luo Qingqing yang asli. Kebetulan sekali, nama kalian sama. Perubahan di grup Gao Yilong sangat penting. Makanya Tuan Long suruh aku ganti nama. Semua untuk stabilkan perusahaan. Raja Naga pertimbangkan semuanya untuk kembangkan grup Yinlong. Mana mungkin kau mengerti? Konyol, apa kalian ingat? Chenlo, CEO grup Yinlong yang kuganti 8 tahun lalu. Bukankah Jackie Chan penerus Raja Naga? Dia tak pegang Kilyarga Yuan Batahan Laler. Aku tak tahu. Ku tahu. Informasi eksekutif. Grup naga tersembunyi harus tetap rahasia. Sedikit yang tahu detail ini. Lagi pula, banyak keluarga, pemimpin dalam 8 tahun ini. Makin sedikit yang tahu. Long Chen, ada apa lagi? Chenlo, kau bayarkan Luo Qingqing palsu. Kau sakiti Luo Qingqing asli? Aku Luo Qingqing yang diusir. Mustahil dia muncul. Luo Qingqing diizini. Ganggu kau aku di sini? 8 tahun lalu, CEO Chen Long berkonspirasi dengan Yakuza Jepang. Untuk kendalikan ekonomi, Raja Naga usir dia. Lalu aku naik jadi CEO. 3 tahun lalu, Raja Naga sembunyikan identitas. Agar tak tekan keluarga Shu. Dia menikah sebagai orang biasa. Diam-diam bantu keluarga Shu. Siapa sangka sekarang, Dewan dukung Raja palsu. Dan coba gantikan dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau usir Raja Naga asli. Astaga. Ini tak mungkin benar. Jika dia Raja Naga asli, keluarga Su sudah makmur sejak lama. Kenapa tak disanjing? Long Chen, sampai sekarang, kau masih berpura-pura. Kau mengundurkan diri sebagai direktur eksekutif 8 tahun lalu. Tapi orang itu bukan aku, melainkan kau, Long Chen. Apa? Bukankah kau hanya menantu? Apa yang terjadi? 8 tahun lalu, aku memecat Long Qing dan mengusirnya dari Shangjing untuk memutus sumber dayanya. Dia tak punya apa-apa. Lalu jadi menantu keluarga Shu. 3 tahun lalu, diam-diam aku bantu Luo Qingqing. Makanya aku pecat dia. Demi stabilitas perusahaan, aku minta direktur ganti namanya jadi Luo Qingqing. Tak disangka. Aku temukan Luo Qing dan Long Chen bekerja sama. Mereka ingin kaya. Memanfaatkan namaku untuk Long Qing. Untuk sembunyikan Long Qing. Mereka beri keuntungan ke keluarga Shu. Hanya hari ini. Pantasan kau dapat ginseng berusia ribuan tahun. Rupanya kau berkonspirasi dengan Luo Qingqing sejak lama. Long Chen, kau sudah terbongkar. Kenapa tak bersujud dan terima hukuman? Kau kianati grup Yilong. Klan naga baik hati memaafkan. Tapi kau tak berterima kasih. Masih cari kesempatan balas dendam. Dasar tak tahu terima kasih. Bodoh. Tak ada cara hentikan orang nekat. Kirim penjaga untuk hadang mereka. Jangan capek-capek, pertunjukan lanjut. Jika kita hentikan sekarang, tak akan seru lagi. Dasar para badut. Long Chen, kau bisa atasi ini. Kau adalah Tuan Naga kegelapan. Lambang dan cincin naga yang mewakili Tuan Naga. Keduanya ada di tanganku. Apalagi yang kau punya? Selain penipu Luo Qingqing dan Wang Shimin, langsung tunjukkan. Omong kosong, lambang naga dicuri dariku. Tuan yang memberikannya padaku. Ya, aku, Li Xuanzhe, bisa bersaksi. Long Chen mencuri lambang ITU. Wang Shimin juga bisa bersaksi. Wang Shimin, aku tak tahu apa yang mereka tawarkan. Tapi jika kau mau keuntungan itu, kau harus berhasil dulu. Ku beri kesempatan terakhir untuk jujur, lalu akan kumaafkan. Kau harus hidup untuk nikmati kekayaan. Pikir matang dan pilih kata-kata. Lambang ini dicuri dari Long Qing oleh Nona Su. Tak punya. Tuan Wang, katakan saja yang sebenarnya.
Akulah yang menaikkan jabatannya. Tentu saja, dia akan di pihak. Bagaimana kau jelaskan cincin tersembunyi ini? Cincin naga hanya satu-satunya. Lambang Tuan Naga. Hanya ada satu di dunia. Kak ada duanya. Karena kau curi cincinnya, kami tak bisa tunjukkan. Tax the dark cow Memelican? Apa yang lucu? Jangan kira kau guru naga tersembunyi. Kau cuma mencuri cincin naga tersembunyi dan mengambil alih simbol naga. Dengarkan baik-baik. Pengecoh takkan pernah diakui, takkan pernah sah. Selama kelompok naga tersembunyi tak mengakui kewenanganmu, kau takkan jadi guru mereka. Kau kira dengan rekrut pengkhianat bisa gantikan aku? Ku beritahu jelas. Guru naga tersembunyi, Longchen, selalu andalkan kekuatan sendiri, bukan dewan direksi. Kau terlalu keras kepala. Aku akan ambil kembali semua yang hilang dulu. Ada 9 anggota di dewan direksi. Mari lihat berapa bisa kau menang hari ini. Tentu saja, mereka akan dukung King Long. Dialah guru sejati. Tunggu sampai dewan datang. Kita lihat bagaimana kau bahas ini. Tuan, dewan direksi? Jangan khawatir, modal yang mereka tawarkan adalah kerjasama dengan klan Yamaguchi. Untuk maksimalkan keuntungan, mereka rubah tua yang hanya cari imbalan. Maksimal bawa 3 orang, sisanya takkan bekerja sama dengannya. Bekerja sama dengan Jepang, langgar kepentingan nasional. Sialan. Jika 3 dari 9 terlibat dan sisanya netral, berarti tak ada yang dukungmu? Semua harus berada di pihakku. Sang guru sudah bertindak. Sekarang mereka harus nyatakan sikap. Jika melawan sang guru, hanya kematian yang menunggu. Sang guru sembunyikan identitas, agar mereka bertindak. Saat naga menampakkan diri, takdir akan tertutup. Kau memang kuat? Tapi tak ada yang mutlak. Semua punya kelemahan. Dalam 3 tahun ini, King Long sudah bekerja keras. Jika tidak, takkan ada di sini. Jackie Chan, aku tak lebih lemah dari siapapun. Jika ku kongku, aku akan hidup penuh. Dan pimpin Yin Long ke masa depan lebih baik. Jangan terbalik, Yin Long ada. Untuk McMurkin dan menunjukkan bangsa. Bukan untuk memperkaya diri. Masing-masing urus diri sendiri. Yang tertinggal akan kalah. Long Chen, kau pikir diri siapa? Benarkah kau mengira diri guru Nagalia? Berani-beraninya kau mengajari sang guru? Long Chen, kau sudah mati. Jika kau pintar, suruh Wan Qiu ke sini, agar tak terseret ke kematiannya. Aku takkan pergi. Akan tetap bersama Long Chen apapun terjadi. Kenapa aku rasa ada yang salah? Kau rasa ini, konspirasi Long Antuk, ambil oleh Yin Long. 3 sesepuh sudah datang. Tiga sesepuh dewan direksi. Longchen, apa yang mau kau katakan? 3 sesepuh telah tiba. Mengapa tak menyerah saja? 3 sesepuh, Long Chen curi cincin naga tersembunyi dan rampas mandat ilahi. Dia ingin gantikan sang naga. Guru, jelaskan ini pada sang naga. Orang tua ini, Long Chen, hanya berpura-pura jadi guru. Panitia sekarang. Omong kosong, 3 sesepuh bisa dipercaya. Mengapa mereka dukung? Guru palsu Yin Long? Sesepuh, ini masalah serius. Jangan korbankan nyawa untuk keuntungan sementara. Fei Long, Baroninnya kau engkem sesepuh, kau kill. Yin Long tak bisa kalahkanmu. Aku akan hormatimu di depan Yin Long, tapi kau bukan perwakilan mereka. Chen Long, tuan grup Yin Long. Sekarang kau dapat dukungan para tetua. Kau pikir aku bisa mewakilinya? Aku beri kau 3 kesempatan lagi. 3 tetua. Jackie Chan, tak akan kulakukan hal yang tak pasti. Tolong fitnah bokong baik-baik. Siapa tuan Yin Long sejati? Aku Long Chen. Tentu. Long Chen hanya mantan manajer, grup Yin Long yang dipecat. Long Chen, kau bersekongkol dengan orang asing, mau menggantikan Tuan Naga. Kau anggap remeh kami? Jackie Chan Tuan Naga sebenarnya. Omong kosong, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau bengang. Mereka semua dihormati sebagai sesepuh grup Yin Long. Kenapa masih tak puas? Kau gigit tangan yang memberi makan. Bisa mati kau. Setelah 3 tetua berkata begitu, mau berdebat lagi? Palsu tetap palsu. Bagaimana alasanmu? Percuma. Kukira kau sudah berkomplot. Ternyata kau bodoh. Malu jadi marah? Ternyata bohong. Entengnya, kita sudah berpisah lama. Aku tak akan ikut campur keluarga Shu. Sepertinya aku berpikir berlebihan. Tak seharusnya berharap darimu. Long Chen pecundang tak berbuat apa di keluargamu 3 tahun. Meski terlihat bertahan, di hati ingin melarikan diri. Tadi, Tuan Naga berkata, semua ini konspirasi Hui Long. Setelah konspirasi terbongkar, grup Yin Long tak akan melepaskannya. Yang harus kita lakukan, segera putus hubungan dengannya. Mungkin, bencana akan datang. Baiklah, Hui Long tak hanya merugikan keluarga Chu, tapi juga menyusahkan aku. Tuan Naga tersembunyi, bukan orang sembarangan. Tuan Naga, maaf. Aku cuma orang lewat. Jiayong, Hui Long, membawaku ke sini. Bayingkan, kau tolol. WK. Tak apa, aku selalu tegas dalam hadiah dan hukuman. Takkan mengampuni yang jahat, atau menyalahkan yang baik. Berdiri. Terima kasih atas belas kasihmu. Betul-betul. Satu pikiran bawa ke surga, lainnya ke neraka. 3 tetua, mengambil langkah salah. Apa maksudmu? Long Chen masih tak mengakui kekalahan. Long Chen, kenapa tak cepat berlutut dan jelaskan kebenaran? Minta ampun pada para tetua. Lutut dan tarik ucapan, lambang dan cincin naga. Bongkar konspirasimu. Tebus dengan pengabdian. Mungkin Tuan Naga ampuni. Lutut. Chen Long, jika percaya 3 tetua ini, kau kalah. Masih punya as apa? Cepat tunjukkan. Nanti tak ada kesempatan lagi. 3 tetua membelak, yang lain diam. Long Chen, kau kalah, berlututlah, dan minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku lupakan ikatan lama. Saat kau muncul tiba-tiba, kalian tak berhak menolak. Luo Qingsheng. Tuan, semua sudah siap. 6 sesepuh sudah menandatangani. Apa 6 sesepuh sudah tanda tangan? Apa ini? Surat panggilan. Bajingan ini, kenapa kalian khianati kami? Semuanya sudah berakhir. Apa artinya ini? Surat pemberhentian dewan. Jika guru naga mengusulkan. Ditambah 6 sesepuh. Siapapun sesepuh bisa dipecat. Sekarang ada 6 tanda tangan di sini.
Perintah akan dieksekusi kapan saja. Ini mustahil, pasti mustahil. Ini pasti palsu. Bagaimana kalian khianati aku? Bagaimana mungkin? Jackie Chan genakin iming-iming. Aku bisa tawarkan keuntungan. Kau tak pegang Yinlong Group 3 tahun. Apa yang kau tawarkan? Keuntungan ini mereka berikan padaku. Apa? Meski kerja sama denganmu, harus siap ditindak Guru Naga dan Daxia. Tapi jika kalian tegas, dan kalian tawarkan 3 keuntungan, di satu sisi, bisa dapat untung dengan nyaman. Di sisi lain, ambil risiko bekerja sama. Mana yang dipilih? CAPI, bagaimana kau tahu kami? Meski Tuan tak ada di sini, aku masih di sini. Akan kulakukan pada Tuan. Dia yang putuskan. Mulai sekarang, kalian bertiga bukan lagi pimpinan Shadow Dragon Group. Jika berani khianati grup naga, habiskan sisa hari di penjara. Ini benar-benar akhir. Seharusnya aku tak datang. Tuan, aku salah. Maafkan, beri kesempatan lagi. Kasihani hamba, Tuan. Sudah kuberi kesempatan saat kau datang. Tuan, kami salah. Mohon maafkan kami. Tuan, kami tahu bersalah. Lepaskan kami. Tuan, Jackie Chan telah membiusku. Dia bukan naga tersembunyi sejati. Long Chen. Dialah guru naga sebenarnya. Beri aku kesempatan. Guru Naga, ini semua salah paham. Semua kesalahpahaman. Orang licik tipu saya. Kasihani keluarga Yo. Guru naga, Yo Tianying dan saya sahabat. Dia baik hati. Lepaskan dia. Karena penguasa telah bicara. Aku ampuni nyawa kalian. Kenapa tak berterima kasih? Derimu kasih. Guru naga. Terima kasih Guru Naga. Guru Naga. Patriark Yo dan putranya patuh. Bekerja sama dengan Presiden Sin sita semua. Sita aset 3 sesep. Lakukan segera. Ya, Tuan. Guru naga, beri kesempatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Chenlong, kaulah naga tersembunyi sejak kalian bohong. Ya, kalian semua pembohong. Diam. J'entends qu'on tu. Su Qingxiu, masih belum sadar, Long Chen adalah Dragon Lord liar yang asli. Chenlong adalah penipu. Kalian sudah dibohongi. Tidak mungkin, mustahil. Kaulah Shadow Dragon Lord yang sebenarnya. Aku sang permaisuri Shadow Dragon Lord. Dia cuma menantu Yang King. Mana mungkin dia jadi Dragon Lord? Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Harusnya kau tidak kembali. Long Chen, aku kerja keras bertahun-tahun di luar negeri. Aku cuma mau kau melihat betapa bodohnya memecatku dulu. Aku ingin menghancurkan kau dan grup Yinlong. Mimpi kot. Dulu kau tak bisa menang. Sekarang pun tak akan bisa. 4 keluarga sudah merusak kita. Tak kusangka Long Chen ternyata Shadow Dragon Lord yang sejati. Kita yang memancingnya, Tuan. Long Chen, kau benar-benar Shadow Dragon. Kenapa tak kau katakan dari dulu? Waktu aku bilang, percaya kau? Kau tak Kino Naga sejati. Sekarang, Long Chen milikku. Aku tak tahu kau palsu. Kali ini kau akan membunuhku. Aku buta mendukungmu. Su Qingxiu, kita harus bagaimana? Kalau ayahku tahu, dia akan memukulku sampai mati. Mengapa panik? Kalian tak bisa mundur. Sejak ikut aku. Berani aku kembali. Karena ada dukungan kuat. Ikut aku, takkan rugi. Kalian sudah ketahuan. Apa grup Silver Dragon akan melepas? Kau pecundang, tak bisa kalahkan aku. Long Chen, marah sekali kau, tapi tak bisa berbuat apa. Tuan Chen sudah berubah. Kini dia CEO grup Yamaguchi. Aku tahu, tapi tak APA. Yamaguchi konglomerat terbesar Jepang. Dalam kekuatan menyeluruh, hanya kalah oleh Yinlong. Ini bagus. Bersekutu dengan Yamaguchi. Tapi Yamaguchi di Jepang. Basis kita di Daxia. Kita tekan Long King berkali-kali. Long King tak akan maafkan kita. Lebih baik gabung Yamaguchi. Setidaknya kita selamat. Yamaguchi mau ekspansi ke Daxia. Tak perlu tinggalkan Daxia. Kalian akan jadi direktur Yamaguchi di sini. Chenlong, sekarang aku tak punya apa. Aku ikut kau ke Yamaguchi. Aku siap. Saya siap melayani Tuan. Kau tahu yang kau lakukan? Kau mengkhianati Daxia. Berhenti bicara begitu. Ini kerjasama bisnis. Takkan menang melawanku di sini. Siapa yang kerjasama dengan Yamaguchi akan jadi musuh Jinrong. Benar. Bersekutu dengan Yamaguchi akan membuat kita bangkrut. Yamaguchi terlalu jauh. Keluarga naga bayangan sudah sangat dekat. Mari bicara jujur. Long Chen, tak masalah jika kau tak bisa bedakan baik buruk. Jangan halangi jalan bisnis orang lain. Apa kira-kira kau bisa kuasai seluruh industri bisnis ini? Kita lihat nanti. Bagi pengkhianat keluarga Yinlong, karir mereka akan tamat selamanya. Tak akan ada yang mempekerjakan mereka. Siapapun yang berkomplot dengan negara asing untuk bocorkan rahasia negara akan dipenjara dan dihukum mati. Kami lahir sebagai anak Daxia dan mati sebagai arwah Daxia. Pengkhianat akan dihukum bersama. Kami ada di Daxia dan hati kami tetap milik Daxia. Jangan berkolaborasi dengan musuh atau berkhianat. Kau sangat kuat. Dasar idiot. Selamatkan diri masing-masing. Yang terlambat akan dimakan setan. Selama keluarga Yinlong masih ada, apapun yang terjadi, mereka akan tekanmu. Apa kau siap menghadapi itu? Memasok teknologi asing juga menguntungkan Daxia. Apa yang kau tahu? Benar. Kami cuma berbisnis. Kami tahu batasan. Aku lebih paham dari... Berhenti tunjuk-tunjuk kami. Siapa kau mau mengajari kami? Rupanya Jackie Chan berusaha keras untuk 4 keluarganya. Sampai sekarang, mereka tak menyesal. Kalau begitu, saatnya mereka berubah. Aku ada di sini. Kau tak berhak. Tentukan siapa yang harus berubah. Nanti saat 4 keluarga. Simak yang maju. Kau lihat pengaruhnya. Sampai mana kau bisa hentikan mereka? Ku yakin Long Chen bisa kalahkanmu. Yang lainnya kan pertahankan prinsip. Memang hati manusia rapuh. Tapi jika kita basmi sampai akar, masalah akan terhindar. Kami sudah mempersiapkan selama 3 tahun. Semua sudah siap. Tunggu saja. Kau juga dari Jepang. Siapa namamu?
Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Houji dari keluarga Yamaguchi. Saya ingat penghinaan ini. Akan saya balas dengan keras. Kau tak akan dapat kesempatan lagi. Kuatkan berlucu dan merongek padaku. Kau lihat nanti. Ayo pergi. Su Wankyu, aku pasti akan kalahkanmu. Kau tak akan pernah seperti aku. Tunggu aku. Wan Xiao. Tolong tunggu aku. Apa maksudnya? Apa hubungannya denganku? Mereka cemburu. Mengapa kau tak bawa Long Chen? Long Chen, aku tahu ada kesalahpahaman. Kau dan Long Chen bercerai. Sekarang Long Chen milikku. Selalu urus keluarga Shu dengan baik. Kau bisa hidup, Makmer, tanpa investasi keluarga Yinlong. Bukannya kau ingin buktikan kemampuan? Ku yakin kau bisa. Aku bisa. Kau kurang beruntung. Mulai hari ini, keluarga Yinlong nyatakan perang pada keluarga Yamaguchi. Mari berikan semua. Akan kugerakkan sumber daya dari keluarga Yamaguchi. Pergi beritahu 4 keluarga besar untuk manfaatkan koneksi. Buka pasar secepatnya. Tak masalah. Jackie Chan. Keluarga Su dihancurkan keluarga Yinlong. Untuk apa keluarga Sumu? Sebenarnya, keluarga Su punya infrastruktur dan komunikasi dengan dana cukup. Takkan sulit membangun ulang. Yang kurang dari grup Yamaguchi cuma uang. Sangat bagus, Jackie Chan. Aku yakin tak salah memilih. Kita pasti akan hancurkan Lin Chen. Mereka akan kuremukkan. Li Wankyu. Setelah gulingkan grup Yinlong, Li Wankyu jadi milikku. Sesuai keinginanmu, grup James ingin memanfaatkan 4 keluarga besar sebagai tandingan untuk hancurkan hegemoni ekonomi grup Yinlong. Tuan Naga, ada rencana untuk ini? Grup Yamaguchi dan Yinlong sama-sama kuasai ekonomi Dacia. Kita tak bisa serang langsung. Mereka dukung 4 keluarga besar. Kita harus dukung keluarga baru. Keluarga mana yang harus didukung? Tak ada yang bisa saingi kekuatan 4 keluarga besar. Kalau tak ada keluarga seperti itu, kita bikin sendiri. Kenapa lihat aku? Semua berguna. Kalau kamu? Shenlong, aku di tim yang sama denganmu. Aku tak punya pilihan. Orang tak berguna tak pantas ikut. Aku punya orang di Hotel Longwi. Long King sering menginap di sana. Bisa dapat info tentang Long Chen. Kalau kasih info berharga, akan kubantu ekspansi hotel Longwi ke seluruh negeri. Akan kukerja keras. Wizi, bilang SKB kok ayahmu. Kita bisa bertindak. Kali ini grup Yinlong akan hancur. Chenlong, sesanya tergantung kamu. Siapa yang akan urus perusahaan baru? Serkan padaku? Aku tak sanggup. Perusahaan atas namamu. Tapi diurus Lu King. Baik. Karena ada yang lebih penting. Bisa? Hanya kamu yang bisa. Aku butuh bantuanmu. Akan kulakukan segalanya. Shen Tianyu, pakai lambang nagaku untuk masuk kamar dagang. Jebak 4 keluarga di sana. Tak akan gagal. Perintah diterima. Kali ini pukul mereka keras. Tuan, dari 4 keluarga besar, keluarga Zhao, Qian, dan Li sudah terkendali. Shenlong habiskan semua sumber dayanya untuk Su. Dia buat acara dengan keluarga provinsi ternama. Su akan jadi batu loncatan untuk bersinar di Shangjing. Mereka taruh semua di satu tempat. Saya akan jaring penyedap. Bersayaplah. Kita juga akan ke acara amal. Shenlong sangat hati-hati. Aku gagal temukan lokasi acara. Ini salahku. Hukum aku. Berdiri. Aku tahu lokasinya. Siapkan segalanya. Apa yang akan kau lakukan? Ini bukan tempat. Segera pergi dari sini. Kenapa aku tak tahu ada tempat di Dacia yang terlarang bagiku? Ini area terlarang. Pergi saja. Omong kosong apa ini? Beraninya kau. Tahu tak siapa yang kau hadapi? Kau belum tahu siapa bos kami. Benar? Han Jinhua, penguasa tersembunyi Dongxian. Di hadapan bos kami. Harimau Sekalapan harus tunduk padaku. Naga Sekuat apapun akan tiarap di hadapanku. Kau dari negara mana? Kau buta? Kami jelas orang Dacia. Jika kau orang Dacia, kenapa bersikap egois dan kasar di negeri sendiri? Mengikuti perintah Jepang. Kau tak bisa apa-apa. Mereka tawarkan lebih. Berapa yang mereka bir? Aku bayar 2 kali lipat. Kau tak bisa berikan. Apa yang mereka punya? Lebih baik kau pergi. Hanya sedikit yang tak bisa kuberi. Katakan saja apa itu. Nyawa anakku. Anakmu diculik? Jika anakmu dalam bahaya, bisa kupanggil pasukan elit untuk menyelamatkannya. Sudah, dia baru diculik. Siapa berani culik anaknya? Aku bertarung sampai mati. Sepertinya, anakmu punya penyakit fisik, makanya kau butuh Chenlong. Dengar, apapun yang Jackie Chen lakukan. Aku juga bisa melakukannya. Beraninya kau. Shenlong CEO Group Yamaguchi. 4 keluarga besar tunduk padanya. Siapa kau ini? Berani-beraninya tantang dia? Jangan remehkan aku. Yang berdiri di depanmu adalah guru naga tersembunyi. Apa? Guru naga tersembunyi? Maafkan jika aku menyinggungmu. Tak apa, bisakah kami masuk? Maaf, tidak bisa. Kenapa kau begitu keras kepala? Tahu tak kau dukung kejahatan? Grup Yamaguchi Manshasut. 4 keluarga untuk khianati kami. Untuk invasi ekonomi Dacia. Jika mereka berhasil, tahu tak? Berapa besar kerugian Dacia? Maaf. Aku, Han Xianhu, rakyat biasa yang tak bisa. Tinggalkan keluarga. Katakan saja. Apa tepatnya yang Chenlong tawarkan? Obat vital nomor 2 dari Jepang. Satu-satunya yang selamatkan anakku. Hanya itu? Kau pikir teknologi medis kami lebih buruk dari Jepang? Sepenjata Wangku. Obat nomor 1 Dacia. Kurang efektif dari nomor 2. Itu fakta. Tahu efek sampingnya?
Efek samping? Nomor 1 tak sembuhkan kasus kritis. Nomor 2 lebih kuat, tapi tubuh tak sanggup. Jika dipakai lama, bisa meninggal. Makanya dilarang bertahun lalu. Hilang dari pasar. Bagaimana mungkin? Tak mungkin. Bos, jangan khawatir. Obat nomor 2 di tanganmu mungkin palsu. Obat nomor 2 asli ada pada Jackie Chan. Jangan naif. Obat nomor 2 milik Jackie Chan telah dicuri dari grup Yinlong. Bagaimana aku bisa tahu? Apa kau bohong ke anakku hanya untuk masuk? Anakmu hanya punya satu nyawa, dan ku beri kau satu kesempatan. Ikuti saja aku. Aku bisa selamatkan anakmu. Atas nama Tuhan. Longshan akan lakukan perintahku. Aku janji, jika kau berani bohong padaku, akan kubuat kau menyesal hidup. Kau akan beruntung atas keputusanmu. Grup Yinlong telah mengembangkan obat nomor 3 yang sepenuhnya memperbaiki kekurangan sebelumnya. Akan diluncurkan setelah hancurkan grup Yamaguchi. Bisa kuatur untuk anakmu sekarang. Kau serius? Suruh kirim anakmu dulu. Luo Qingsheng. Atur ini. Ya, Tuan. Han Shiho, mulai sekarang akan ikuti kepemimpinanmu. Aku akan jalani ujian apapun untukmu, tanpa bicara lagi. Tanpa banyak bicara. Berdiri. Silakan masuk, aku jamin keamanannya di sini. Undangan menyebutkan, keluarga besar Shangjing akan investasi ratusan miliar. Entah benar atau tidak. Investasi ratusan miliar. Bahkan 2 perusahaan bergabung. Tetap memberatkan. Sulit dapat investasi. Ini soal kapasitas penyerapan. Memilih distrik timur. Bukti distrik timur kunci penting. Ucapkan selamat dulu. Dengan undang keluarga besar. Artinya, semua akan kebagian. Keluarga Shu Timur akan terima. Pemimpin kedua keluarga. Rumah sederhana kami terhormat. Dengan kedatangan keluarga Ren Barat telah bertemu para pemimpin. Semua. Kita berkumpul hari ini untuk umumkan kabar baik. Keluarga kita beruntung. Dapat dukungan penuh grup Yamaguchi. 500 miliar telah dialokasikan untuk investasi ke keluargamu. Bagaimana investasi dan fokusnya? Jangan khawatir, dengan undang semua ke sini, semua akan kebagian. Kita akan buka sepenuhnya pasar dengan grup Yamaguchi. Investasi semu, perampasan kekuatan diam-diam, tipu daya sederhana. Tapi kau tak paham. Bagaimana kau masuk? Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Triknya lah, hanya tipu daya untuk yang buta akan keuntungan. Kami sangat berhati-hati. Bagaimana kau temukan tempat ini? Kau remehkan diriku, tapi mengagungkan mereka. Seberapa pintar kau kira? Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya menghina keluarga besar. Siapa aku? Segera minta maaf pada keluarga besar. Kau terlalu sombong. Mereka tak pantas. Kecuali kau. Kurang ajar. Kau dari keluarga mana? Tahukah kau keluarga besar memberi kami 500 miliar? Kau datang untuk mengacau? Baru saja, keluarga Su juga bilang, mereka menyusup. Tak punya undangan. Makanya marah. Pejenggen, berani-beraninya membuat onar. Kau pikir bisa keluar dari sini? Kau anjing peleheran. Tahukah kau ini milik Yamaguchi, bukan 4 keluarga besar? Tentu kami tahu. Bukankah keluarga Su yang katakan ada masalah? Grup Yamaguchi lebih berkuasa dibanding 4 keluarga besar. Kerjasama dengan mereka lebih menguntungkan. Siapapun investornya, uangnya nyata. Asal ada uang, investor tak penting. Apa kalian semua berpikir begitu? Longshan, aku sudah lihat ini kenyataannya. Tak akan ada masalah keuangan. Selama Yamaguchi berkuasa di Dacia, kita akan serap mereka pelan-pelan. Saat itu, mereka sudah hancur. Grup Yamaguchi dari Jepang. Kau tahu, jika Yamaguchi menguasai ekonomi, apa akibatnya? Yamaguchi ada di luar negeri. Meski berinvestasi, kedaulatan tetap di kita. Apapun yang mereka lakukan, hanya bantu kita dapat uang. Ya, kalian pikir kami bodoh? Depending Longshan, kalian tak tahu dunia. Ekonomi memang hebat, tapi semua dibangun leluhur kalian. Dari mana kau tahu? Karena kalian yang tak becus tak sanggup. Anak haram. Sujud dan minta maaf sekarang. Atau kupecahkan kakimu, supaya kau tahu ucapan mana yang pantas. Sujud dan minta maaf. Sujud. Diamlah, tukang ribut. Baronnya menghina Tuan. Jika Yamaguchi Group akan gunakan investasi ini untuk menyusupkan orang dan selundupkan ke Jepang, maka kalian semua akan ditangkap. Impact keluarga akan runtuh. Apa untungnya? Hanya nama buruk. Itu omong kosong, kami tidak. Fitnah. Aku hanya bilang Yamaguchi punya niat begitu. Tapi tak bilang kalian merencanakannya. Kenapa gelisah? Saudara-saudara, kami tak punya niat itu. Jangan terpengaruh. Tentu kami tak akan dengar. Jika tak ada niat begitu, kenapa berinvestasi pada mereka? Pasar sudah jenuh. Mau bagi-bagi uang? Atau bagi keuntungan? Yamaguchi, serakah. Mereka bukan dermawan. Jika tak percaya, tanyakan apakah 4 keluarga masih setia. Jika yang dikatakannya benar, ini mungkin jebakan. Dia tidak bisa dipercaya. Artinya 500 miliar. Jika kita bisa mengendalikannya dengan baik, siapa yang akan diserap masih belum pasti. Kita bisa analisis investasi ini hati-hati. Dan buat rencana sempurna. Kami investasi tulus pada kalian. Benar, kami sudah lihat banyak hal. Mustahil perusahaan lepas kendali dengan uang di tangan kami. Mengikuti jalan yang salah. Kalian tidak layak jabatan. Takeda, alasan keluarga kalian tetap ada. Luo Qingsheng, segera urus itu. Konyol kalian mau hancurkan keluarga. Siapa kau ini, Tuan Naga Jelap? Liu Qingqing. CEO Grup Naga Jelap, Luo Qingqing.
Mungkin jika Tuan akan gelap? Ini tidak mungkin benar. Sekarang kau takut? Jiachuan naga tersembunyi. Dua keluarga besar Shangjing dan grup Yamaguchi sebagai bawahan. Kita masih tak bisa lawan dia. Tampaknya ini benar. Tak kusangka dia naga tersembunyi. Baik naga tersembunyi maupun Shanghai. Bukan sasaran mudah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang bukan apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang mereka mau. Mari lihat apakah kita punya ruang gerak. Tak kusangka naga gelap ada di sini. Mohon maafkan kami. Jika kami telah menyinggungmu, kami tidak mau investasi lagi. Kami ingin pergi, entah apakah sudah terlambat. Pengecut. Selama kami di sini, apa yang kalian takutkan? Tuan Naga, semua ini adalah kesalahan. Mohon maafkan kami. Sekarang kalian mengerti, tapi sudah terlambat. Kalian semua munafik, sombong dan otoriter. Bagaimana bisa kupercaya? Kita semua keluarga kaya. Warisan budaya kita sangat besar. Mundurlah dan hasilnya akan lebih baik. Majukan akan bawa konflik tak perlu. Kau harus pikir matang-matangan. Kau mengancam dan memprovokasi? Kau terlalu tinggi hati. Semua, saya ada urusan harus diselesaikan. Saya permisi dulu. Tapi grup Yinlong punya catatan. Jika kau pergi sekarang, tak ada harapan. Grup Yinlong akan hancurkanmu. Bekerja sama satu-satunya jalanmu. Tuan Naga, tak ada kesempatan lagi? Sudah kuberi banyak kesempatan. Tapi kau picik, kau hanya peduli. Keuntungan instan. Long Chen sudah jelaskan rencana Yamaguchi, tapi kalian tak dengar. Untuk investasi ini, kau biarkan Yamaguchi kendalikan saham. Long Chen, sebagai naga tersembunyi, wajar ingin hentikanmu. Kau tak bisa hentikan dia. Hancurkan mereka akan mudahkan investasi. Mudah bagimu mengendalikan mereka. Ini situasi saling menguntungkan. 500 miliar Yamaguchi. Selain properti asli semua pemimpin mencapai triliun. Mereka tak bisa hentikan kami. Aku akan rebut kembali yang hilang di Shangjing. Termasuk dirinya. Suban Qiu. Kau sedang menyigau. Dengan Long Chen di sini, kau pasti gagal. Jangan sok mulia di sini. Kau pikir aku peduli padamu? Aku hanyalah mengejarmu begitu lama. Sekarang izinkan aku tunjukkan cara kita buka pasar dan cara mengalahkanmu. Aku akan tunggu dan lihat. Apa? Dana kita dibekukan? Tak ada yang kirim barang? Pergi dan laporkan mereka. Ajukan pengajuan. Penggelapan pajak terungkap. Semuanya berakhir. Berhentilah. Kita harus satukan yang lain. Semua keluarga sudah diganti. Kau dorong mereka ke pihak kita. Unta kurus lebih baik dari kuda. Tanpa bantuan kita, mereka akan hancur. Tapi selama kita investasi, mereka bisa bangkit seketika, pemimpin. Tolong selamatkan kami. Jika kau izinkan kami bangkit, keluarga Su akan berjuang untukmu. Dan untukku, selama kau berinvestasi, aku akan lawan Shadow Dragon Group. Aku kalahkan Shadow Dragon untukmu. Bicaralah tentang itu. Mereka yang lawan Shadow Dragon adalah sekutu kita. Kita harus saling membantu. Keluarga Yun Kingku lawan Shadow Dragon. Dan keluarga Yunku juga berperang melawan Shadow Dragon. Wah. Dengan bantuanmu, kita akan kalahkan Yinlong Group. Seberapa ganasnya kelinci itu, tetaplah hanya kelinci, bukan tandinganku. Kau percaya 4 pecundang ini atau Yamaguchi Group? Andai bukan karena masalah internasional, Yamaguchi sudah kuhancurkan lama. Hanya dengan investasi Qianlong. Kau tak tahu kemampuanmu, benar kan? Kau pecundang, dan anak tiri tak berguna. Andai mantan istrimu tak meninggalkan, Qianlong sudah lama menggantikanmu. Kau masih sempat sombong? Orang tua itu hanya serakah, tapi bukan bodoh. Walau kusingkirkan, mereka hanya bisa sekutu dengan Yamaguchi. Mereka tak bisa benar-benar invasi. Legit pula, jika Xingjian ada di sini, mereka tak akan berhasil. Di mana Qianlong? Shenlong, kenapa tak ada yang datang? Wang Ximin, di mana mereka? Chuan Chen, semua matikan ponsel mereka. Ada apa? Bukannya kau bilang semuanya siap? Chuan Chen, aku tak tahu. Kau bercanda. Chuan Chen, aku tak berani. Ini sebenarnya bukan urusan. Apa rencana kita ketahuan? Jika ada masalah di Jingsui, berarti ada pengkhianat di antara kita. Chuan Chen, Nyonya Kikau. Bukan aku, sungguh bukan aku, Kimahan, pergilah padaku. Halo Jing Shui. Bagaimana situasinya? Apakah semua dari timur dan barat sudah datang? Semua sudah bergabung dengan kita. Semua berjalan lancar. Baik. Tunggu saja, aku segera sampai. Sepertinya Qianlong sedang mengawasiku. Tian Wang, itu cuma salah paham. Maaf. Tidak apa-apa. Siapkan helikopter sekarang juga. Halo, Qianlong, halo. Ada apa dengan telepon Jackie Chan? Katanya dia akan segera datang. Pihaknya pasti sedang berjalan mulus. Dia sudah berhasil. Tidak ada keberhasilan. Kalian sudah kalah. Qianlong, kau pikir dirimu pintar, tapi kau tak sadar jatuh dalam jebakan Qianlong. Qianlong tahu kemampuan. Grup Naga Kelam MU. Kami berempat sudah lama diawasi olehmu sejak lama. Makanya Qianlong sudah punya rencana. Pasukan dibagi jadi 2 tim. Sekarang kau sudah di sini. Kubu Qianlong tak bisa ditembus. Kau juga memecah pasukan jadi 2. Investasimu di sini sudah mencapai 500 miliar dan pihak Qianlong akan investasi lebih, jauh lebih banyak. Pasti, aku tak menyangka grup Yamaguchi mengerahkan modal sebanyak ini. Ini kesempatan terakhir grup Yamaguchi. Mereka nekat mengerahkan segala daya dan mempertaruhkan segalanya. Tapi, usaha itu sia-sia. Maksudmu apa? Berapapun uang yang kau kumpulkan, semua akan percuma. Semua sudah dalam kendali kami. Berhenti berpura-pura. Kau jatuh dalam perangkap kami. Sekarang kau cuma pura-pura tenang. Rencanamu memang sempurna. Tapi permainan anipesik dan egois. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Andai aku tak datang, rencanamu mungkin berhasil. Tapi sekarang aku di sini. Rencanamu berakhir di sini.
Kau bisa menghentikan kami. Tapi kau terlalu sombong untuk menganggap kami serius. Itu yang membuat kami gabung dengan Yamaguchi. Semua ini salahmu. Sekarang kami menghancurkanmu. Lalu, 4 keluarga besar akan membangun kami kembali, dan kami akan kembali jaya segera. Kalian tak bisa diselamatkan sekarang. Long Chen, kau berusaha halangi kami di Shangjing, tapi kami tak bisa lawan kau. Kini kami lolos dari kepunganmu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau bukan lolos dari Shangjing, tapi meninggalkan segalanya di sana. Burung terbang bebas di langit luas, ikan berenang di samudera tak bertepi. Kami terjebak di Shangjing. Yang hilang tetap hilang. Sekarang kami punya dana yang cukup dan pasar yang lebih luas. Long Chen, mereka tak bisa mengepung kita. Kenapa kami harus mengurungmu? Selama kami bisa mengalahkanmu, kau tak akan bisa membuat keributan. Kenapa kau marah sekali dan ingin main kasar? Jangan lupa, tempat ini kami siapkan dengan matang. Bagaimana kalau kita habisi mereka sekarang? Para petani ibarat pasir yang tercerai-berai. Tak ada yang bisa hentikan kami. Apa yang kau rencanakan? Ku beritahu, semua tindakan kami bisa dilacak. Jika kau berani sentuh kami, sehelai rambut pun, tak ada satupun dari kalian yang lolos. Tentu kami tahu, kalau tidak, kau sudah lenyap sejak lama. Kakak Ching Shui, mereka datang sendiri, masuk sini lalu hilang. Tak ada hak kami tentukan nasib mereka. Patriark keluarga Shu? Kau benar. Di tempat lain aku tak bisa jamin. Tapi di 1,75 hektar ini, di Provinsi Timur, menghilangkan beberapa orang. Kelihatannya kau muat jadi orang kaya. Kau tak tahu diri sendiri. Kalau bukan aku yang gantikanmu dulu, entah berapa banyak yang akan sengsara. Sekarang kau sudah di sini, kau harus tinggal. Jengkal Mansang, siapa bilang kami tak siap? Kalau kau berani sentuh kami, kau akan langsung ditangkap. Hari ini aku ingin coba. Penggamanan. Honshinhuo. Kudinggar kau Raja Dunia Hitam. Didong tak sulit untuk menghilangkan seseorang, bukan? Tidak sulit. Cambangkan Long Chen, mana Aikitia? Bawa para wanita ini ke kamarku. Kau benar-benar bodoh, kau datang tanpa bala bantuan. Suwan Qiu, setelah kau mati, akan kuhapus namamu dari silsilah, dan kulenyapkan dari muka bumi. Lakukan cepat. Kakak bodoh, kau terlalu sombong. Kau lihat, dia tak berani mendekat. Han Zhenhua, apa yang kau lakukan? Ambil tindakan. Nona Su. Kalau orang biasa, sudah kuhilangkan. Didong seketika, saya jamin dia takkan kembali. Tapi Tuan Long adalah guru naga tersembunyi. Tekwasangku Cerbedas. Apa maksudmu? Kau, jagoan dunia hitam, tak bisa selesaikan masalah. Grup naga tersembunyi, dia guru naga tersembunyi. Tapi di sini cuma orang biasa. Kenapa banyak yang takut padanya? Beraninya kau. Tuan Jackie Chan mengundangku. Kereza, kita harus tunggu Tuan Jackie Chan. Hanshina lebih pintar darimu. Banyak orang di sini. Kau beri mereka amunisi. Tak punya otak. Semua ini sekutu kami, seluruh anggota KAP. Jangan coba adu domba. Kalau kami serang mereka, mereka jadi kaki tangan. Mana mungkin mereka hianati aku? Kau mengolok-olokku? Apa maksudmu? Kita di perahu yang sama. Kita gali kubur sendiri. Kami tak ada niat lain. Sebenarnya Sisha. Long Chen, lihat ini, kau boleh pergi dengan tenang. Aku yang akan urus Wan Qiu. Pak Kecingen. Menyebutnya bajingan sudah pujian. Dia tak layak disebut manusia. Anak bawang, kau tak bisa kabur. Kau tak akan dapat kesempatan itu. Pikirannya penuh kotoran. Wajar dia melakukan kebodohan ini. Long Chen, cukup sudah. Kau shock pintar sendiri. Biukin pikir, bukankah kau sudah jadi ikat di atas talenan, siap untuk kami kendalikan? Setidaknya kami lebih cerdik darimu. Di sini banyak orang, besar maupun kecil, mustahil memperlakukan mereka sama. Seperti kata pepatah, jangan rezo sedikit, tapi kawan. Sekarang kau punya senjata ini. Pikir mereka akan puas. Kami semua didukung, bagi saja secara merata. Pembagian merata? Kalau keluarga Shu Timur dapat sama dengan keluarga kecil, tanya dia mau setuju? Juan Li, ini perlu didiskusikan detail sebelum memutuskan. Kami yang bawa uang ini. Sekarang mereka bangkrut. Kalian yang minta kami invest, berdasar apa kalian protes? Juan Li, salah kalau bicara begitu. Keluarga Shu punya bisnis besar. Kami butuh lebih banyak sumber daya. Kalau invest ke keluarga kecil, tak akan bisa menyerap. Saya juga rasa, logisnya bagi berdasarkan skala industri. Dengan investasi cukup, kita bisa perluas pat. Ya, kurasa kau hanya serakah dan tak ingin kami maju. Takut posisimu melemah. Sudah, Tuan Jackie Chan yang selesaikan. Bukan urusanmu, kami belum bertindak ke Long Chen. Kalau ada yang buat masalah lagi keluar dari sini. Harus kalian tahu, ada orang yang tak bisa bergerak. Ini semua gara-gara hasutanmu. Ceketaya, takkan ada yang punya ide ini. Beberapa hal tak hanya terjadi saat itu, tapi terus berlanjut. Bukan berarti takkan terpikir. Chen Long punya cara menyelesaikannya. Hal kecil ini bukan masalah baginya. Jika tidak, mana mungkin jadi direktur eksekutif? Sehebat apapun Jackie Chan, tak ada bandingannya dengan tuan saya. Chen Long yang terkuat, dia dipecat dari Yinglong Group. Lalu, hanya perlu 8 tahun untuk berkembang dari Yamaguchi Gumi. Chen Long. Keluarga Shu memberi salam pada Tuan Chen. Keluarga Ren menghormati Tuan Chen. Tuan Chen. Kau sangat sopan. Tuan Chen, kau sudah datang. Kami hanya khawatir tentang cara menyalurkan investasi. Sekarang kau di sini. Ini hal sepele. Kalau kerja sama tulus, akan kuantar pulang dengan puas. Kami semua setia pada. Kami siap kapan saja. Kali ini mereka berhasil. Tuan Chen mengatur dengan baik. Dibanding kalian, kami masih jauh tertinggal. Kami baru memulai.
Urusan di sini sudah kutangani. Nanti kita bahas itu. C'est les sécondes masalah di sini, di Provinsi Utara dan Selatan. Ya, nanti kita bicarakan. Kenapa kau di sini? Aku terlambat dari rencana. Kau hancurkan jamuan di selatan. Sekarang kau muncul lagi. Sepertinya kau tahu semua rencanaku. Hanya sedikit. Qianlong, ada apa sebenarnya? Gagalkah rencanamu, Dinan? Tak ada siapa-siapa di sana. Sulit menunggu selama ini. Tak ada siapa-siapa? Longchen, ini tipuanmu? Mereka di sana lebih licik darimu. Seseorang mengkhianatiku. Siapa? Qianlong, bagaimana mungkin? Sekarang aku tak punya bukti. Mana mungkin aku khianat? Aku dan Longchen akan bertarung sampai mati. Kami takkan saling khianat. Siapa itu? Karena tak bisa sembunyikan lagi, akan kuperlihatkan. Karchoku. Aku Wang Ximing, kenapa? Kau khianati aku? Karena aku selalu setia pada Tuan Naga. Tuan Naga, beruntung kau tak ketahuan, atau tak bisa jumpa sekarang. Keselamatanmu prioritasku. Itu menjelaskan segalanya. Makanya Tuan Naga temukan mereka. Longshan, sejak kapan kau merencanakan ini? Sebelum perjamuan naga. Kalau tidak, kau tak bisa tipu Jackie Chan, si rubah tua itu. Baiklah, kalau begitu baiklah. Aku meremehkan kemampuan, tapi aku tetap meremehkan. No, semua di sini. Tampaknya sudah menguasai semuanya. Ini bukan kegagalan total. Tanpa kesombongan Longchen, kami takkan menang mudah. Longchen cari masalah sendiri. Keserakahan mereka dapat hukuman. Kini tak perlu takut pada mereka. Apa yang terjadi di sini? Sebelum aku tiba, Kami bersama keluarga besar. Saat Dewa Naga muncul untuk menghentikan mereka. Lalu, Longchen pakai grup Yinlong. Mereka dibuat bangkrut. cukup efektif, tapi basis mereka masih ada. Hancurkan Yinlong hanya masalah waktu. Sulit kupercaya. Alokasi investasi. Picu perselisihan antar keluarga. Ini cuma detail kecil. Kita juga bisa pakai investasi timur dan barat. Cukup untuk semua di sini. Aku tahu kau punya solusi. Sekarang kita bisa tenang. Longchen, kukira sudah kalah total. Tapi kalau tak pakai dana untuk hentikan, kau akan selalu lebih lambat. Kali ini kau kalah. Bagaimana kau tahu kami tak pindahkan uang? Kenali musuh dan dirimu sendiri, maka 100 pertempuran. Takkan kau merekrut orang tak bisa sendirian. Tak kusangka dia benar-benar mengkhianati kita. Makanya kau minta kau mengkhianatinya. Tapi kau menanganinya dengan baik. Mengapa dia mengkhianati kita? Setiap orang punya kelemahan. Kau sedang bicara tentang siapa? Direktur grup Yinlong, Jiang Foxing. Sudah lama ku ketahui, Dragon punya pandangan tajam dan mudah melihat niat jahat. Dia benar-benar pecundang. Tak kugunakan di pesta naga. Tak kukira kau mengetahuinya. Informasi dari Jiang Fuxing. Sengaja ku bocorkan padamu. Masih yakin kau menang? Bagaimana ini bisa terjadi? Keluargaku habiskan semua di sini. Jika gagal, aku akan bangkrut total. Jangan panik. Bagaimana jika kita sembunyikan? Jika terburuk terjadi, manfaatkan kesempatan untuk membuat mereka rugi selama para bangsawan berbisnis dengan grup Yamaguchi. Tak bisa dihentikan. Ini pilihan terbaik. Setelah ini kita Grup Yamaguchi didukung seluruh Jepang. Selama perdagangan jalan, sumber daya akan terus mengalir. Perang berkepanjangan pun tak akan kami takut. Dengan dukungan Yamaguchi dan seluruh Jepang, mengapa takut gagal? Pasokan sumber daya tak terbatas. Bisa jadi sampah tak berujung. Longchen, apa maksudmu? Jepang selalu menginginkan sumber daya mineral kita, tapi hanya punya air nuklir kotor. Negaramu dukung Yamaguchi. Ingin buka pasar Daxia dan buang masalah ke Daxia. Kemampuanmu membuang air coater sungguh hebat. Ini hanya bisnis normal. Kami tak tutup negeri. Jika ada bisnis normal, akan ada inspeksi rutin. Jika tak ada masalah, semua akan lancar. Tapi kenyataannya, kau kolaborasi dengan penguasa. Niat burukmu jelas terlihat. Perkataan Long King masuk akal. Lalu bagaimana? Ada jalan keluar? Hei, jika kau tahu sebelumnya, seharusnya tak datang. Berhenti Tenga, omong kosong. Dia hancurkan kalian semua. Siap kehilangan segalanya? Jackie Chan, kau masih tak menyesal dan ingin serat semua orang. Pantaskah kau pada Daxia yang memberimu kehidupan? Jackie Chan sekarang warga Jepang, bukan dari Daxia. Kau kolaborasi dengan musuh. Memalukan. Longchen, berhenti menghakimiku. Ini semua salahmu. Jika kau tausir aku, akan kebegaini jadinya, itu mustahil. Di matamu, keuntungan adalah segalanya. Kau rela lakukan apa saja demi keuntungan. Kalau kau tidak diusir dari grup Yinlong, kau pasti sudah bekerja sama dengan grup Yamaguchi dan menyebabkan bencana. Semua orang di dunia ini mengejar keuntungan. Kita semua pengusaha. Apa salahnya mencari keuntungan? Tidak ada salah dengan pengusaha yang cari keuntungan, tapi harus ada batasnya, dan jangan langgar hukum. Dalam hidup sehari-hari, ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kau harus menghormati dan mematuhi, serta taati batasan, agar bisa sampai di akhir. Kau benar. Manusia harus punya batasan. Saya mengundurkan diri. Merugikan kepentingan nasional dan mengejar keuntungan pribadi. Saya juga tidak bisa. Saya mundur. Kau sudah gila. Keluargamu bangkrut. Hanya kami yang bisa selamatkanmu. Kau jangan percaya omong kosong mereka. Longchen, ku sadar. Hanya yang bertahan sampai akhir, yang bisa tersenyum di akhir. Kau mencintai-ku? Bukan hanya kau, mereka juga. Yang ikut aku akan menang. Yang lawan akan tumbang. Keamanan. Siapa yang mau pergi? Berhenti, kutanggang kau.
Saya mau pergi. Kakekku pahlawan anti Jepang. Ini batasan untuk bisnis normal denganmu. Kalau mau aku hianati Daxia, meski harus mati, aku tak akan nodai keluargaku. Saya juga mundur. Kalian semua gila hanya karena omongannya. Rela mati? Karena darah pahlawan mengalir di nadimu. Harta yang terkumpul beberapa generasi. Bukan untuk menyerah ke musuh. Sebuah kumpulan bodoh. Bodoh. Kubanting tulang bertahun-tahun untuk hari ini. Hanya untuk kalahkanmu di sini. Long Chen, aku takkan kalah. Mustahil. Jackie Chan, tenang. Mereka cemberut saja. Kalau kita bunuh satu saja, ku yakin mereka akan menyerah. Ya, tepat. Aku yakin mereka tak bisa lawan takut mati. Begitu lihat darah. Kau, Henopolistic, kau makhluk paling hina. Hidup lebih baik dari mati. Hanya yang hidup bisa tertawa di akhir. Kalau begitu, aku ingin lihat. An Qingyu. Hancurkan semua tulang mereka untuk aku ingin lihat sekuat apa mereka. Menyuapkan bunuh bayaran untukmu. Berani kau. Chen Long, sebelum kau datang, kami hanya ingin berakting. Tapi banyak orang di sini bicara. Kami takut meninggalkan amunisi. Jangan khawatir, aku akan buat semua berakting. Tubuh punya lebih dari 200 tulang. Kalau mengkhianatiku, sama saja mengkhianati diri sendiri. Mau dengar? Kalau tidak patuh, kebunuh kalian. Yang takut mati bisa ikut mereka. Kalau tak takut mati, ikut aku. Long Chen, kau bahkan tak bisa lindungi diri, apalagi lindungi orang lain. Mimpi. Kalau tak takut mati, bergabunglah. Apa kalian semua tak takut mati? Raja Naga tidak takut. Apa yang kami takuti? Ja. Kau cari mati, bunuh mereka. Aku juga setuju dengan perkataan Tuan Naga. Bahkan kau berani khianati aku, Han Qinghu. Jangan lupa nyawa anak. Hanya aku bisa selamatkan. Beraninya kau berkata begitu. Kau melebih-lebihkan kelebihan obat nomor 2 untuk merebut dukungan Han Qinghu. Tapi efek sampingnya? Sama sekali tak kau sebutkan. Tidak ada efek samping. Long Chen membohongmu. Percayalah padaku, aku pasti selamatkan anak. Asal kau patuh padaku sepenuhnya. Tuan Naga siapkan ini untuk anakku. Tak perlu kau ikut campur. Kau cukup diam di sini. Tunggu pengadilan dari Daxia. Han Chenhu, Han Xin Xin mengkhianati kita. Harus bagaimana ini? Aku tak terima. Mengapa dia bergabung dengan mereka? Sudah jelas, mereka bisa kaya raya ikut kita. Kita mulai kalah. Kita akan hancur. Semuanya hilang. Semuanya telah lenyap. Tuan Naga, aku tahu aku salah. Tuan Naga, aku tetap di pihakmu. Ini semua salah paham. Kalian yang rakus keuntungan. Pantas dihukum. Tidak, aku belum kalah. Kalian cuma bisa kembalikan aku ke Jepang. Setelah kita kembali, kita bisa mulai dari awal. Benar, dana investasi masih ada. Kita masih punya kesempatan. Kurasa kau takkan dapat kesempatan itu. Cow Piker, uangmu masih di tanganmu? Apa maksudmu? Longshan Mengwestai, keluarga Sao, keluarga Kian, terutama, dia incar investasi seluruh uangmu. Keskiri ko keluarga Sununtai. Kini aku pemimpin keluarga Su. Mustahil, ini mustahil. Akulah pemimpin keluarga Su. Saat kau lawan aku, sudah kuminta Wan Qiu. Ambil lagi kendali keluarga Su. Dusta. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Nenek dan ibuku mengkhianatiku? Bagaimana? Mereka takkan begitu. Tak mungkin mereka lakukan. Mereka sudah memilih. Saat tahu Long Chen adalah Tuan Naga tersembunyi, tapi mereka pilih kekuasaan daripada ikatan keluarga. Selama ini kupikir mereka memengaruhiku, nenek dan ibuku. Tapi tak kusangka mereka berkhianat. Su Wan Qiu. Jika mereka bisa khianati aku, bisa juga khianati diri. Cinta mereka padaku palsu, begitu juga denganmu. Jangan kira aku akan kalah, kamu juga tak akan menang. Aku tidak butuh itu. Asalkan Long Chen mencintaiku sekarang, itu cukup. Kau tak bisa dapatkan apa yang tak kudapat. Akhiri ini sekarang. Jackie Chan, Ikandan, kau tak sampai separuh kemampuan Long Chen. Kau sakiti dirimu sendiri dan aku. Seluruh Yamaguchi Gumi takkan biarkan kita lolos. Bawa mereka keluar dan serahkan ke polisi. Kau. Semua membohongiku. Aku yang paling pintar dan paling kuat. Kalian semua menipuku. Kau pilih jalan yang salah. Beruntungnya, kau masih bisa berubah. Jangan nekat sampai akhir. Kalian semua dapat hukuman setimpal. Takkan kutahan lagi. Terima kasih atas pelajarannya. Long Chen, semua sudah selesai. Aku ingat. Maukah kau menikah denganku? C'est la marque.